Selamat datang di Rosnita Channel, tempatnya vlog seru, perjalanan menarik, dan edukasi bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar supaya kami bisa terus berkembang dan memberikan konten terbaik untuk kalian semua. Yang dompleng-dompleng, nggak keren nanti uninya. Sudah uni sudah sempurna kayak gini sudah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Masa wabarakatuh. mau nyembah Tuhan yang mati 3 hari uni? Canda Ustaz Alwan. Ustadz, Ya, Ustadz Awan sama Ustadz Wafi, masa Pak Pendeta Saipudin mau ngajak aku mulung kaleng di Amerika? Jangan menghina begitu kamu. tidak ada yang lebih mengenal Saifuddin daripada saya di sini. Karena saya tahu temannya. Saya ngobrol dengan temannya langsung. Kamu sudah ini nggak sudah Masih ingat, kencing masih ingat, di masih celana ingat, atau Saifuddin? belum? Masih ingat Saifuddin? Masih ingat tidak? Ingatin apa? Nabi Muhammad aja nggak saya ingat. Saya masih ingat Saifuddin teriak-teriak, "Alwan, buka wajahmu Alwan. Alwan, Iya, buka wajah." aku ingat itu. Saifuddin. Saya tahu dia dari luar sampai ke dalam, dari atas kaki ke atas sampai ke bawahnya lagi. Iya. Oke, saudaraku semuanya. Sebentar, Pak Saipudin. Pak Saipudin, sebentar. Kapan pintarnya bangsa Indonesia ini hanya debat agama Unirifa? Sini kita menikah di sini. Sini ada KUA Rifa. Itu Oke. kalau KUA di Amerika itu bukan kantor urusan agama uni, kantor urusan apostolos itu. Kamu pintar juga ya. Pokoknya dilibas sama Edis TV habis loh. Oke, Bang Yonantar, aku turun dulu deh, Bang ya. Bang Yonantar. Bang Yonantar. Mana ibu sini aja, ini kan pendeta ibu. Ibu kan mau cerita ke Saya masih ada kerjaan dulu saya ini. gini loh Bu, ibu jelasin dulu aja Terima kasih kenapa ibu kedamaian, kamu murtad. pintar loh. Misionaris kayaknya dia itu misionaris. Beda sih Tahu kata-kata. lah, Udah kebohongannya. aku usah ngomong, Halo nggak sore. usah komentar Diam kayak dulu, begitu. Pak Taibunin ini si Nopia mau ngomong nih. Siapa? Si Nopia. Halo Nopia. Kamu nggak ada urusan. Saya maunya ngomong sama kamu, Unirifa. Nggak ada urusan dengan Nandar Lukus Suntur itu. Nggak ada urusannya. Saya naik karena Unirifa. Apa urusan kalian, ha? Di dunia ini nggak ada manusia yang lain kecuali saya dan Unirifa. Ustadz Fafi, jidatmu jangan dikinclongin. Habis loh, habis. Apa sih? Udah kena kayaknya. Satu Wafi. Ya, Ustaz. Pak Saifuddin ini diutus jadi tentara sama Panji Gumilang. Gagal dia. Iya Ustaz. Malah dia jadi musuh. Hancur ini. Saifuddin. Kamu itu Dasar diutus lu, sama Alwan. Panji. Alwan Kamu diutus sama Sinting. dia diutus Alwan sama Senteng. dia diutus sama Panji kan begini. Kamu akan jadi tentara di seberang, malah dia jadi masuk beneran. Memang ini pasukan gagal. Dia kerja sama apa sama Panji Gumilang dulu. Ya. Iya Jangan kan dia ini banyak militan. gitu. Dia militan. Dia militan dia KW berapa tuh? KW berapa? Tahu enggak? Masih ingat enggak? Rifa, Saifuddin. jangan ngomong yang lain, Rifa. Yang ada di hatiku hanya kamu. Uni, tetanus, ingat tetanus. saya sholat asar dulu ya. Lanjut. Siap. Kayaknya belum pernah ganti oli nih Bapak Abi Saifuddin Ibrahim nih. Iya, kasihan. Kasihan, jadi udah berharap sama Unirifa, dia udah nggak tahan kayaknya, udah nggak ganti oli. Sudah berapa lama Pak Kalau Pendeta? yang Kristen aja tidak mau sama Pak Saifuddin mah. Iya, padahal di Amerika kan banyak bule, tinggal kawin aja bule-bule. Iya.
Jangan macam-macam kalian. Udah, ini sapa Mana? Novia dulu. Halo Novia nih. Pendeta Saifuddin Ibrahim kalah pamor sama Edi Sidabutar ya begini jadinya. Ya Pak Pendeta ya. Ini dulu Nanda tanya dulu nih, Kak Novia ini mungkin mau Ya, nanya sama silakan pendetanya atau dulu. sama ustadz kita nih. Mumpung kita lagi ada ustadz kita di sini nih. Silakan Novia, Anda punya pendeta Anda untuk ditanyai tentang Kristen, tapi saya rasa dia nggak bisa jawab karena dia nggak ngerti. Atau tentang Kristen dan Islam tanya sama kita bisa nih. Ada Ustadz Awan sama Ustadz Wafi, mereka kompeten nih. Minimal ada murid-muridnya nih, ada gua, ada Nanda, Rahmat, Bang Teku nih. Nah Novia, lu bebas bertanya, silakan. Ya, terima kasih ya. Saya mau bertanya ke Ustadz Wafi ya. Ustadz, itu Allahnya Musa dengan Allahnya Muhammad sama nggak? Oke, saya jawab. Kita maksudnya itu Tuhan Israel kan? Iya. Ya, Tuhannya Musa lah, Tuhannya Bang Musa, Nabi Musa. begini. Kalau kita menanyakan sosok Nabi Musa, maka Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa itu satu. Satu. Iya. Jadi yang disembah oleh Nabi Musa di dalam Al-Quran yaitu Allah. Allah. Kalau pertanyaannya begini, sama nggak Tuhan perjanjian lama dengan Islam? Maka saya mengatakan, Islam tidak pernah mengklaim bahwa Yod Hef Waf Hei itu sama dengan Allah. Tidak pernah kita mengklaim. Ulama kita pun nggak ada yang mengklaim. Tetapi betapa banyak rabi-rabi Yahudi, Rabi Saadia Gaon dan lain sebagainya menganggap bahwa Tuhan yang disembah oleh mereka sama dengan kita. Begitu. Iya, itu Yahudi yang mana dulu ya? Tapi kan begini Ustadz. Yahudi Rabi Saadia Gaon, abad ke-9 dia. Ya, itu abad ke-9. Tetapi kan ini Itu zaman Yahudi Musa. pelukis suntur, Ustadz. Mana ada, dengar baik-baik. Seluruh nabi tidak pernah mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Nabi Arab yang mengajarkan Allah itu pencipta langit dan bumi. Tidak ada satu nabi pun. Ngawur. Oke, kita diskusi ya. Udahlah jidatmu Gimana? dicurangin Kita saja. diskusi. Berani nggak Usah. diskusi sama saya? Dengar baik-baik. Omongan Saifuddin Ibrahim, tidak pernah ada satu nabi pun di muka bumi yang mengajarkan pencipta langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya jawab ya. Nah, udah jawab aja. Ya, jadi begini, tidak ada satu nabi pun, kata Pak Saifuddin, yang mengajarkan Allah itu sebagai Tuhan. Saya kira Pak Saifuddin ini benar-benar sudah mempelajari ya, dari kosakata Allah dan lain sebagainya. Ternyata Pak Saifuddin ini cuma begini-begini saja, sama dengan teman-teman Kristen kelas TikTok ternyata, meskipun keberadaannya ada di Amerika. Jadi begini, Allah itu kan bahasa Arab. Nah, kalau kita kaitkan dengan lafal di dalam bahasa Ibrani, Eloah ya, atau dijamakkan sebagai jamak mu'azzam nafsah menjadi Elohim, itu ternyata kajian bahasa mengatakan antara Allah dengan Eloah itu sama. Bukan menurut saya ya, bukan menurut saya, tapi menurut mereka para rabi Yahudi. Nah, apakah ada nabi yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Yod Hef Waf Hei sebagai yang mengutus Yesus? Ada memang. Siapa dia? Namanya Nabi Luga Tambunan. Tapi kalau Musa tidak pernah mengenalkan Yesus. Musa, Yesaya, dan lain sebagainya. Abraham yang namanya menjadi Ibrahim dalam Al-Quran tidak pernah mengenalkan orang yang bernama Yesus. Mereka gak tahu siapa Yesus. Makanya lucu. Jadi Allahnya Ustadz Wafi bisa dipanggil Elohim. Lah, secara nama bisa. Karena itu nama jabatan. Pintar kamu, pintar. Elohim Bagus. itu nama jabatan. Dia itu jamak mu'azzam nafsah kalau dalam Al-Quran. Kenapa bisa Ustadz? Saya nggak pernah dengar Ustadz dimanapun ataupun Muslim di seluruh dunia Ya. memanggil Allah itu sebagai Elohim atau Yahweh. Oke, Tapi saya jelaskan. Allah, karena itu Pintar nama. kamu, pintar. Jadi begini, Mbak Novia.
Kajian Allah itu adalah kajian bahasa. Sekarang saya tanya Pak Saifuddin dengan Novia, pernahkah belajar bahasa Ibrani? Kita kaji secara lafaz sekarang. Gimana? Tidak akan bisa, saudara. Pak Saifuddin ini nggak bisa mendefinisikan dan menjelaskan kata Allah secara bahasa, nggak akan bisa. Kenapa? Karena mereka nggak belajar. Mereka pemahamannya hanya mendengar dari orang-orang yang tidak kompeten. Sedangkan kita mengkaji lafaz Allah, Eloah, Elohim itu belajarnya memang sudah maksimal. Kita belajar secara maksimal dan objektif kita. Makanya banyak Rabi Yahudi yang mengatakan Allah dengan Yod Hef Waf He itu satu sosok, satu oknum. Begitu. Wah, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ditelepon Pak Bom nih kayaknya. Pak Bom, apa Karena Pendeta? gini, Ustaz. Sabar dulu Bunda Novia. Ini Pendeta Saifuddin Ibrahim ditelepon kayaknya. Pak Bom, Pak Bom. Pak Pendeta di reject dulu. Di reject dulu. Silakan lanjut. Iya, karena gini Ustadz, kalau bagi bangsa Israel itu kan YHWH itu memang gelar atau nama Allahnya mereka. Ada Yod Hef Waf He itu gelar. Itu Itu properti nama, kata orang. bukan? Iya, maaf, maksud saya nama. YHWH itu kan nama. Iya. Tetapi mereka panggilnya Elohim. Nah, sedangkan kan Manggilnya Allahnya- Adonai mereka, bukan Elohim. Iya, sama Shem. Adonai Elohim. Sedangkan kan Allah kalian nggak bisa dipanggil Elohim atau Adonai. Artinya sosoknya berarti beda. Allahnya nggak sama. Itu kajian bahasa, Mbak. Sampai pernah belajar nggak bahasa Ibrani? Karena saya mau gini juga Ustaz. Karena kan nama Allahnya Muslim itu kan Alif Lam Lam Ha Allah. Nggak bisa disamakan dengan Elohim. Enggak, saya bertanya, sampai pernah belajar Ibrani nggak? Mengkaji lafaz Allah dengan Eloah? Mbak, saya tanya, sampai pernah belajar bahasa Ibrani nggak secara lafaz Allah dengan Eloah? Saya pernah, cuman nggak begitu Ya, dalam. coba Karena jelaskan begini, gimana? Coba jelaskan. kalau Anda bilang Eloah, Ilah, Allah, Elaha, itu kan semua semantik. Tetapi yang masalahnya gini Ustaz, Semantik gimana? nama Allah kalian itu Allah atau kan bahasa Arabnya atau Alif Lam Lam Ha. Sedangkan nama Allah Musa jelas YHWH. Dan saya tanya Apa tadi ini? Ustaz, Gini. Allah. Ini ya, ini. Mbak dengerin Ustaz Wafi dulu ya Mbak. Mbak kalau nggak ngerti apa-apa mending Mbak dengarkan aja. Kecuali Mbak ada ilmu. Kalau Mbak ada ilmu Jadi mending begini Mbak open teman-teman cam. ya, Lanjut inilah Ustaz. kekurangan teman-teman Kristen ketika bertanya, tapi mereka sudah memiliki jawaban yang tidak komprehensif jawabannya. Jadi begini, Anda kan bertanya nih, sama apa Anda Tuhan Bani Israel dengan Tuhannya Islam? Betapa banyak ulama-ulama dari mereka mengatakan yang disembah ya sama. Itu kata mereka yang paham bahasa Ibrani. Lah, rata-rata teman-teman Kristen ini kan nggak ada tuh. Ya rata-rata nggak ada yang belajar sampai sana. Sehingga mereka itu bertahan dengan terjemahan itu. Bertahan dengan doktrin itu. Bertahan dengan pemahaman yang sesat itu. Kalau kita kaji secara maksimal, tidak akan kita temukan itu kesamaan Yesus dengan Yod Hef Waf He. Apalagi tadi sudah salah kan menyebutkan kan Yod Hef Waf He dipanggil Elohim. Itu antara nama dengan jabatan beda. Mereka manggilnya Adonai, mereka manggilnya Hashem. Nah, kajian bahasa itulah yang harus kita teliti, kita bahas. Kalau Anda tidak pernah belajar bahasa, susah kita mau menjelaskan. Hanya bertahan dengan terjemahan. Akhirnya teman-teman Kristen salah bertuhan gara-gara salah terjemahan. Begitu. Nggak bisa Ustadz, dari cara dia bertanya aku lihat dia tidak bisa membedakan gelar sama nama Ustadz. Iya. Dipikir Elohim itulah. itu adalah nama. Padahal Elohim itu gelar. Sama seperti ini. Emang ada di Arab orang memanggil Allah itu sebagai Tuhan? Ya mereka tidak kenal kata Tuhan, mereka kenalnya kata ilah. Jadi Anda tidak mengerti ada perbedaan proper name dan generic name gitu loh, Ya, sister. saya ngerti Mbak, saya ngerti. Kan begini, kita tidak berbicara kepada Yahudi yang sekarang. Kita berbicara kepada bangsa Data saya Israel ini pada Yahudi yang masa dulu, Mbak.
pada masa Musa, mereka kan menyebut nama Tuhan mereka tuh YHWH. Sedangkan di abad ke-7 itu sebagai Allah. Dan kalaupun kalian bilang sosoknya sama, kalian tidak berani menyebut Allah itu sebagai YHWH atau Elohim atau Adonai ataupun Bapa yang disebut yang dipanggil Yesus Allahnya itu sebagai Bapa. Nggak bisa kan? Ya itulah, Kita nggak karena Mbak Novia hanya bertahan dari terjemahan. bukan terjemahan, Pak. Ini nama, Pak. Ya Ini coba nama, sekarang saya Ustaz. tanya, Mbak, Yod Hef Waf He itu apa artinya? Ya itu nama Ya coba Tuhan saya yang tanya Israel. artinya. Yod Hef Waf He itu apa artinya? Ya ada artinya, cuma Ya saya tanya artinya apa? Coba kita buktikan keilmuan Anda itu memang mumpuni untuk menjawab pertanyaan saya. Ya, Pak Yod Hef Syafudin, Waf He apa artinya? suara Anda nggak dengar, Pak Syafudin. Abi, suaranya di mute itu Abi. Pendeta Saifuddin Ibrahim, dibuka mute-nya. Tadi Anda telepon kan? Ya, sengaja di-mute-mutein. Enggak ada. Lah, Lomak begitu, curang. Siapa yang mute? Gue yang Lo. inget soalnya lu tadi ada telepon bunyi, tang teng tong kita lagi ngobrol. Kamu yang tang teng tong. Udah lu jawab tuh, jemaat lu tuh kasihan. ya coba Pak Saifuddin, saya tanya, Yod Hef Waf He apa artinya, Pak? Namanya Wafiun. Apa orang ini? Gak jelas. Gak jelas. Udin ini. Assalamualaikum semuanya. Pak Ustadz Wafi, Bang Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Udin ini sudah sesat lagi menyesatkan pula. Udah sesat menyesatkan pula. Inilah Udin, ya. Ya. PI, PA apa? PI kamu? PI apa PA? Kau masih ada PR sama saya, Din. Ya, kau belum jawab pertanyaan saya sejak dulu. Itu cium jidat itu sekumpul itu ya. Bawa itu sekumpul itu. Daripada saya cium patung yang kamu Yesus, bawa dari seorang kiai kayak begitu. lebih baik saya cium manusia daripada patung Yesus yang kagak bisa apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu kau Tuhan kan? Masa Memang sesat menyesatkan kau Nabi ini. itu keluar dari kubur hanya cium dengkul. Daripada Tuhan keluar dari kemaluan. Apaan itu? Lah daripada Dipercaya. Tuhan kau keluar dari kubur, itu Tuhan atau zombie itu? Kalau Tuhan keluar dari kemaluan itu bukan Tuhan Nabi- namanya, Tuhan-Tuhanan. Nabi keluar dari kubur, cium dengkul kiai sekumpul, gurunya PI. Apaan? Mending daripada Tuhan keluar dari goa perempuan, habis itu keluar dari kubur. Itu zombie itu, Din, bukan Tuhan. Masa ada nabi keluar dari kubur cium dengkul kiai sekumpul? Macam mana bisa dipercaya kayak begitu? Gak bisa dipercaya. Itu lebih kagak masuk akal percaya. daripada Sampai Tuhan kapanpun. keluar dari rahim seorang manusia. Itu bukan Tuhan. Itu Apalagi namanya anak. Ada Habib 60 kali. Aradies. Ustadz, ini pasiennya tolong diamankan dulu lah, Ustadz Wafi. Bang Nandar ini pasien lama, Bang Nandar ini. Saudara-saudara, jadi diskusinya jadi kacau. Saya kacauin. Apaan? Iya, memang kau dari dulu pengacau. Makanya bagus saja kau keluar Islam. Saya kalau ngomong ayat firman Tuhan kekristenan, oke, saya serius. Tapi kalau urusan ini nggak bisa. Ngapain kita berdebat masalah agama, buang-buang waktu. Indonesia menjadi miskin gara-gara debat agama. Din, Halo, kau lebih selamat percaya sore, mana? teman-teman. Kalau ya sore. Din, kau lebih percaya mana? Tuhan yang keluar dari goa perempuan dan bangkit dari kubur kayak zombie, atau Nggak Tuhan yang usah kagak pernah nongol? framing ngomong zombie. Loh, kan saya ini nanya, Din. Daripada itu kiai sekumpul Ya nggak pergi apa-apa ke kalau nya kiai ini Mekah, Tuhan. di Masjid Tuhan keluar dari Nabawi, goa perempuan kayak Nabi gimana, Din? keluar cium dengkul guru kamu. Apaan? Gimana kalau Tuhan yang keluar dari goa perempuan? Patutkah dipercaya itu Itu Tuhan? bukan Tuhan. Saya nggak bakal percaya. Ada guru Zombie itu, Din. sekumpul.
Enak aja. Kalau ada Tuhan yang lahirnya belum sempurna 9 bulan, itu namanya bayi tabung, bukan Tuhan. Wafi. Ustaz, gitulah. Lu jangan ikut-ikutan gitu, Wafi. Itu kakeknya Habib Rizik Kemana-mana dia. 70 kali mi'raj ke langit. Sedangkan Nabi Muhammad hanya sekali seumur hidup. Lari dia, guys. Lari kemana-mana. Bukan lari. Ini untuk merusak semua cerita kita ini supaya kita memelihara kambing, melihara Den. domba, nanam. Kenapa kau nanam ketika sapi. saya naik kau kejang-kejang kenapa, Din? Kenapa? Setelah saya naik kau kejang-kejang kenapa? Coba. Ya Kau dendam kejang-kejang lama karena sama kamu saya. agak-agak Ustadz Yusuf PI agak-agak orangnya. Apaan kamu? Jadi Yusuf PA lagi. Apaan? Bagaimana Ustadz Wafi? Kenapa Muslim tidak memanggil Nah, Tuhan pertanyaan kami saya belum sebagai dijawab Yahweh? sama Mbak Novia. Ya, arti Tadi kan Yod-Heh-Vav-He udah apa, Mbak? sosok. Iya, sosok. Kalau memang sosoknya sama, Assalamualaikum kenapa warahmatullahi kalian nggak wabarakatuh. panggil Yahweh saja? Bahas apa nih ya? Satu Wafi yang izin. Mereka menganggap Allah dengan Tuhan orang Yahudi itu beda, Ustadz. Makanya saya mengatakan kan, oke, kalau kita mau mengkaji secara bahasa, perubahan antara Allah menjadi dalam bahasa Ibrani mereka tidak paham. Kemudian mereka, oh kan Tuhan kalian Allah, Tuhan orang Yahudi kan Yod-Heh-Vav-He. Saya tanya nih, arti Yod-Heh-Vav-He apa? Saifuddin pun nggak tahu. Gimana sih? Lanjut Ustadz. Izin menambahkan sedikit ya. Seingat saya yang menggunakan Jangan seingat. Allah itu Allah ya, bahasa Arab itu terjemahan Van Dijk kalau nggak salah itu Ustadz Wafi. Jadi ketika dia Ya, Ustadz. ya betul juga Rabi juga begitu. Coba bentar ya, saya buka datanya bentar ya. Biar beliau tahu Usah bahwasanya buka-buka data. Yod Itu He data palsu Vav He. yang kamu dapat Yod itu He nggak Vav He. ada. ya Yod-Heh-Vav-He itu dipakai di situ kata Allah itu di terjemahan. Kalau nggak salah di Alkitab Sabda juga begitu. Betul. Coba ya, sabar ya, sabar. Keluaran. Pendeta terdong semuka bumi ini. Nah ini. Udin Pelukus Suntur. Saifuddin ini sudah mau insaf sebenarnya. Dia mau reuni dengan kita. Dia rindu Indonesia. Capek dia di sana. Aku rindu Unirifa. Weh. Pantas Al Zaitun pada sesat semua. Soalnya Panji Udin Gumilang yang pernah nelpon pengajarnya nggak, Panji? rupanya. Panji Sesat Gumilang pernah semua nelpon itu. Saifuddin Ibrahim tahu Weh, tidak saya sekarang kalau ada nelpon 2 kapal jam. Nusantaranya Panji Gumilang itu besar sekali. Saya bisa nelpon dengan Panji Gumilang 2 jam. Hendro Priyono itu. bisa lama saya ngobrol. Karena kamu prajuritnya yang gagal, orang disuruh di sana jaga-jaga, kamu Hendro Priyono itu dia sangat ngefans sama Saifuddin Ibrahim pemberani. coba dibesarin. Nggak usah dibesarin. Oh, data palsu. Masa mukamu yang dibesarin? Mengganggu layar itu sebenarnya. Unirifa, besarin Unirifa biar aku memandangnya. Mana? Bisa dibesarin nggak? Nggak usah dibesarin, besarin Unirifa. Jonathan Andar gak ada ini. Gimana ini, Gus? Jonathan Andar ini. Unirifa, Kayak gini aja dah. Kelihatan nggak ya? Unirifa. Jangan Keluaran ya. pura-pura diam dong. Keluaran 3:15 ya. Nggak usah buka Alwan. Ngawur saja lu, data apaan? Keluaran 3:15. Ini Nggak katanya ya. ada, nggak usah ngomongin itu. Yod. Ini kenapa malah kelihatan gak ini? Kelihatan. Lihat itu, lihat tuh. Hidung saya ini. Ini kan Unirifa. Bani Israel, Yod,
he fa fe ya. Lihat ini. Yod he fa fe. Israel yod he fa fe. Lihat di sini. Alhamdulillah. Ini ya. Bani Israel yod he fa fe. Lihat terjemahan ini. Bani Israel Allah. Jadi ini kan yang menggunakan Alkitab berbahasa Arab ini. Gimana ini? Siapa tadi yang tanya sih? Mbak Novia, gimana Mbak Novia? Mbak Novia bisa nunjukin data nggak? Yesus sama dengan YTFAV gitu misalnya, data pembandingnya, ayo. Jadi tentunya kita kan tidak mengatakan Allah itu Yod He Fa Fe, ya kan? Tidak ada yang mengatakan Allah itu Yod He Fa Fe. Tapi secara bahasa ini yang menerjemahkan ini adalah Van Dijk kalau nggak salah ke bahasa Arab. Makanya kalau kita lihat ini, ya. Itu kejadian. Ya. Kejadian berapa? Kejadian Keluaran 3:15 nih. Keluaran 3:15. Oke, kita lihat Van Dijk ya. Keluaran Kalau Van Dijk dia tulisnya Yahweh. Van Dijk. Tapi kalau nggak salah ini Alkitab Sabda ini. Wah, sama Ustaz. Ini ya. Ya, kita Coba, dibesarin Ustaz Taufi dulu. sama ini Van Dijk ya. Ini Van Dijk. Nih ya. Keluaran 3 nomor 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Di sini wa qala Allah pakai Allah. Wa qala Allah aidan li Musa hakadza taqulu li bani Israil Yahweh. Pakai Allah juga di sini nih. Bukan Allah itu yang di depan. Yang Yahweh, ilahu abaikum. Yang jelas itu yang ini, yang terjemahkan ini, yang terjemahan ini, yang ini. Nah ini juga jadi data Ustaz. Kok di sini kan kata mereka Allah itu ini pakai Allah juga ternyata. Kan kata mereka Allah sama Allah beda nih. Nah ternyata sama juga pakai Allah juga. Van Dijk ini ya bukan. Dan di sini jelas-jelas dia di sini Yod He Fa Fe nih. Kalimatnya katanya Yod He Fa Fe. Ini data ya. Jadi jangan berasumsi. Asumsi nggak kepake di sini kalau asumsi. Iya. Ada. Kalau ini data saya ngerti itu. Maksud saya Tunggu dulu. Saya tunjukin lagi satu. Gus, besarin Ustaz Alwan Gus. Ini dari ya Allah ya Rob. Ini dari Halakhayomit ya. Bisa dibesarin? Ini dari Halakhayomit. Mana Gus Yonatan Andar ini? Udah ini dari besarin. Halakhayomit ya. Suruh Udin bisa nggak baca itu Ustadz Alwan Ustadz Wafi. Coba Udin Pluku Suntur suruh baca itu Udin Pluku Suntur. Yusuf PA, saya nggak bisa baca, saya buta huruf. Bentar ya, ini jatuh nih. Bentar. Saya buta huruf Yusuf PA. Kenapa ya? Kalau saya ada, kenapa Udin ini selalu kejang-kejang di rumah mana? Ma'ana bikoriin. Kau Udin Pluku Suntur kau baca aja lah itu yang ditunjukin teman-teman. Lah, ana ma astati. Ana la astati an aqra hadha syai'un. Hadza syai'un. Salah. Hadza syai'un. Maklum buta huruf Ustaz, maaf sekali. Ya, Kalau kita Nabi kan buta huruf. Muhammad tidak bisa baca, tapi kalau Yohanes sama Petrus itu idiot. Saya buta huruf Ustaz. Mohon maaf, saya manusia buta huruf. Tetapi saya jadi nabi YouTube. Jadikan intermezzo aja kalau Saifuddin ini masuk intermezzo. Saya tunjukkan data ya, yang tadi cuman nggak bisa diperbesar. Jadi tadi di Halakhayomit juga dijelaskan situ. Ini
website yang dipakai oleh orang Yahudi untuk sumber tentang kayak status tanya jawab gitu. Di sana juga ketika Hashem mereka kan nggak bisa sebut ya. Jadi begini, yang dilakukan orang Kristen itu adalah melakukan hibrid kepada Yod He Vav He. Itu mereka nggak mau sebutin. Yang menyebutnya Yahweh itu orang Kristen, Yehova itu Kristen, ya. Kemudian di mana dijadikan itu oleh orang Yahudi dianggap sebagai pelecehan atas nama. Kan kalau kita lihat arti itu dia tidak pernah disebutkan itu sama orang Yahudi, bisa sebutnya Hashem. Ketika di dalam Halakha Yomit, dia langsung jelaskan bahwa Hashem the same meaning with Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikasih contoh Allah yishmalak atau Allah yirdalek. Itu ada contohnya di situ. Apa artinya itu Allah yirdalek? Itu sama dengan Hashem is with you. Gitu. Jadi secara bahasa jangan campur adukkan pemahaman kami Muslim dengan penggunaan bahasa, itu tidak cocok. Tidak cocok. Begitu saya bisa tambahkan seperti itu. Siap, Ustadku, makasih banyak. Ustadz, ini kita kawinkan nih. Saifuddin Ibrahim dengan Rifa nih, cocok nih. Iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Kalau memang kalian menganggap sosoknya sama, bisa nggak Muslim memanggil Allah itu Yahweh atau Elohim? Enggak begitu. Novia, nggak ada contoh dari Kanjeng buta huruf. Kenapa kalian nggak berani menyebutnya sebagai Yahweh? Kalau memang sama, udah panggil aja Yahweh. Tunggu. Nggak Sarawan paham silakan. dia. Kenapa? Yahweh itu Saya ulangi supaya Ya, dia silakan, paham Ustaz. gitu. Katanya tidak dijelaskan, padahal dengan jelas kita tunjukkan di depan mata. Karena Istimal begini, penggunaan itu kan dari nama. Itu jelas-jelas nama, sedangkan nama Allahnya Muslim itu Alif Lam Lam Ha. Itu kan jelas dua yang berbeda. Coba dengarkan dulu Ustadz Alwan Novia. Tugas kami hanya menjelaskan. Kau mau ikut pendeta sesat ini juga nggak apa-apa Ustadz kita kau. susah bicara sama orang mulutmu yang tidak memperhatikan data. Kan dikunci. datanya saya tunjukkan jelas loh ya. Unirifa, Yang menggunakan Unirifa. dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu Pak Saifuddin. Di Bukan. dalam Halakha Yomit itu Unirifa referensi itu Yahudi. mulutmu Oke? itu loh. Referensi Yahudi, ketika mereka menggunakan Bible berbahasa Arab, mereka menggunakan kata Allah di situ, pengenalan kata Allah. Di dalam terjemahan yang saya tunjukkan tadi, itu di Bible kamu, itu di Keluaran pasal 3. Di situ dipakai Yod He Vav He, diterjemahkan Allah. Itu data. Sekarang apa hubungannya mempertanyakan kepada orang Islam? Orang Islam tidak ada sangkut pautnya di sini. Kami tidak menyamakan Allah dengan Yod He Vav He, tidak ada di sini. Secara Berarti penggunaan kamu- bahasa mereka yang menyamakan itu. Berarti kamu menggunakan kata Allah dalam Al-Quran merujuk kepada keluaran yang dipakai oleh keluaran Sama itu dengan Allah. begini Novi, saya tanya kamu dulu. Orang Arab Kamu gini Kristen. bang, kamu Novi, merujuk kamu kepada- kalau ngerti, Dana Novi, Ngerti, saya ngerti. kalau kamu mau Berarti membantah dia Kawan, merujuk. bentar dulu, sebentar. Yang menyamakan Yod He Vav He itu kata Ustaz Alwan itu bukan kami. Kami nggak kenal Yahweh, HWH itu kami nggak kenal. Sorry ya, kita nggak kenal nama Tuhan yang namanya Yahweh, itu kita nggak kenal. Kita taunya Ustadz Wafi. Ya, kalau di dalam kitab kau ada tertulis YHWH, kau pun salah. Nggak ada orang Yahudi bilang itu Yahweh. Yahweh itu panggilan dari kata Yahweh, dewa yang dewa pagan yang kemudian dijadikan Yove, Yabe. Nanti kutunjukkan kalau literaturnya. Nah sekarang kau dengarkan dulu Ustadku ngomong. Aku belum turun tangan, kenapa? Karena Ustadku masih santun ya. Kau kalau ngeyel, kau nggak bisa di sini karena kita butuh orang-orang yang mau mendengarkan. Ini Ustadku di sini loh. Aku aja diam loh kalau Ustadku ngomong. Jadi kalau kau nggak bisa menghargai Ustadku ngomong, mending kau tanya sama Pak Pendeta, kau ikut kau mulung-kaleng sama dia ke Amerika itu. Atau kau mau ikut sama Pak Pendetamu itu yang tengoklah mulutnya entah kayak aduh bentuknya udah kayak astagfirullah. Kamu kalau ngomong, kamu perempuan, kalau ngomong yang beradab dikit lah. Kamu Loh, dengan ngapain aku beradab? pacak raja, Tanya sama kamu tunggu. aja nggak ini, Kau betul. tanya sama pendeta kau, itu dia malah justru bahagia aku gitukan. Kau tengok tuh, saking dia senangnya aku gitukan. Nah, dari tadi itu dia main judul online itu dia tuh. Dapat nggak katanya. Walaupun Yesus sudah ada, nggak dapat duit.
Nah, silakan Ustaz Awan. Kau dengarkan Ustazku ngomong dulu. Kau pun nggak ada adab sama Ustazku. Lanjut Ustaz. Kan kita pakai data ya. Yang menerjemahkan Yud He Fa Fe menjadi Allah itu memangnya di dalam Al-Quran atau di dalam Bible coba tadi? Yang saya tunjukkan tadi. Bible kan? Kan data. Jadi yang menyamakan Yud He Fa Fe dengan Allah itu orang Arab Kristen. Tadi di buku Sotafi juga terjemahan Van Dijk. Ya, itu data kan, kira-kira yang menerjemahkan Yud He Fa Fe menjadi Allah itu orang waras apa tidak waras tuh? Orang punya ilmu apa tidak punya ilmu? Tanya itu sama Pak Saifuddin, dia punya Al-Kitabul Muqaddas, kan bisa di cross check. Satu. Yang kedua, saya tunjukkan data dari Khalaq Khayomit. Di Khalaq Khayomit dimunculkan juga datanya di sana kan, bahwa pengguna mereka menganggap nama itu terlalu suci, mereka tidak bisa sebutkan Yud He Fa Fe, mereka panggil dengan Hashem. Hashem in Middle Eastern sama dengan Yirda Alik. Yirda Alik. Allah Yismalak. Apa artinya itu? Hashem is with you. Jadi Arab, baik Arab Yahudi, Arab Kristen menggunakan pengganti Yud He Fa Fe dipanggil dengan Allah. Itu data. Jangan ada sangkut pautnya kami Muslim percaya tidak. Bisa tidak Tuhanmu disebut Hashem? Ini penggunaan bahasa yang menggunakan kamu, yang menggunakan orang Yahudi, kami yang disalahkan. Gitu. Assalamualaikum Ustaz Bang Zuma, Kanda Zuma. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Mute-nya Bang, mute-nya Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dinda Alwan, apa kabar dek? Sehat? Ya Alhamdulillah ala kulli khair. Karena ini Assalamualaikum Bang Zuma. semua bertanya Waalaikumsalam. saya dari mana nih? saya hiatus agak lama nih. Silakan Kanda lanjut. Iya, tumben orang tua ini bertahan. Lihat saya. Udah sembuh dia rupanya. Biasanya kalau lihat saya itu kayak lihat malaikat maut, langsung menghilang dia. Kayaknya dia habis minum dia ini, habis mabuk kayaknya. Lagi main judol dia Bang. Oh, pantesan aja. Jadi gini teman-teman sekalian, di Indonesia ini itu lebih duluan Al-Quran tiba di Nusantara daripada Bible yang dibawa oleh penjajah Belanda dan juga Portugis. Jadi ketika Nusantara diajarkan mengenal nama Allah, kita umat Islam mengenal Tuhan yang menyatakan diri kepada Nabi Musa, kepada Abraham, kepada Adam alaihissalam. Runut diajarkan di dalam Al-Quran Allah, 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 Allah. Kemudian datang penjajah. Penjajah memperkenalkan Tuhan dari Roma, namanya Theos. Yang kemudian Theos ini menggunakan dua pakaian. Yang pertama menggunakan pakaian Yahudi, yaitu Tuhannya Yahudi diambil di sana. Kemudian yang kedua Tuhannya umat Islam juga diambil. Jadi Bible yang baru nongol di Indonesia dari penjajah itu mencoba untuk menggunakan Tuhannya umat Islam, dan pasti kita tahu bahwa mereka mengambil kitabnya Yahudi yang mereka sebut Perjanjian Lama, padahal itu adalah kitab Perjanjian Baru milik Yahudi. Nah, lalu kemudian mereka kembali melemparkan batu bola apinya tuh ke kita. Kenapa umat Islam itu tidak menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh, Yud He Fa Fe, atau Hasem, atau Adonai? Kan ini pertanyaan lucu. Tuhan kita dari dulu, sebelum Kristen Katolik masuk ke Indonesia, Tuhan kita Allah. Nggak ada urusan dengan Tuhannya Yahudi yang mereka bawa ke sini. Mereka lah yang punya kewajiban untuk membuktikan apakah Tuhannya Yahudi yang keluar merangkak dari kubur. Itu. Apakah Tuhannya Yahudi keluar dari kubur pada hari ketiga? Apakah yang orang Yahudi sebut Hasem itu yang turun ke bumi dipotong nonotnya hari ke-8? Apakah Hasem sembahan Musa yang kemudian nenen sama wanita dewasa? Mereka yang punya kewajiban, jangan ganggu Allah. Allah kita itu adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu sudah final di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. Nggak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Mereka lah yang punya kewajiban menjelaskan ke kita bahwa yang keluar dari kubur hari ketiga itu adalah sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka yang punya kewajiban. Apakah yang merangkak keluar pada hari ketiga dari kubur itu adalah sembahannya Abraham? Buktikan. Buktikan. Di mana orang Yahudi menyembah makhluk kuburan? Oke, saya jawab ya. Silakan.
Silakan. Dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kitabnya Musa ya. Saya sudah menekankan tadi nama Allahnya Musa itu YHWH ya. Nah, lalu di Markus 12 ayat 29, Yesus mengutip perkataan Nabi Musa atau kitab Nabi Musa yang berkata bunyinya sama. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Tuhan yang dirujuk oleh Yesus di perjanjian baru itu merujuk kepada Tuhannya Musa yang bergelar YHWH. Kitab yang abad ke-7 tidak ada menyebutkan YHWH dalam Al-Quran. Itu jelas nama yang dibenarkan oleh orang-orang Yahudi, yang orang-orang Yahudi pada yang mula-mula yang sebelum abad ke-7 itu, memang nama Allah mereka itu YHWH. Apakah ada 2 Taurat, ada 2 Musa? Oke, Karena saya jawab. Allahnya Muhammad itu Alif Panjang Lam Mim kali. yang menurunkan Taurat kepada Musa di dalam Udah, Al-Quran. jangan panjang-panjang, weh. Panjang kali kosong. Berarti Kalau kan yang Anda- punya Musa itu Islam sama Yahudi berarti, Bang. Kristen nggak punya, Bang. Ada Gus Wapi ternyata. Jadi gini, abad ke-7 Nabi Muhammad SAW diwahyukan kemudian tentang Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, Allah, 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 Allah. Kemudian di abad ke-4 orang barat memiliki juga kitab. Kok jadi teos? Tugasmu. Hasem, Adonai, El Gebor, El Shaddai, Adonai, Yotefafe, El Jireh. Kok bisa berubah jadi Theos? Berubah jadi Yesus? Ya Allah ya Karim. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Nabi Muhammad menerima Torah. Kata Allah, musaddiqul lisanan Arabiyan. Jadi Torah itu diinformasikan lagi sebagai berita gaib kepada Nabi Muhammad. Dalam lisan Nabi Muhammad, yaitu lisan bahasa Arab. Gak ada masalah. Sedangkan kalau kami nih Islam yang saya katakan kepada saudari ini, Islam. Bagaimana kemudian nabi ketika Nabi Abraham, ketika keturunannya Nabi Yakub memberikan kemudian wasiat kepada keturunannya. Apa yang engkau akan sembah sepeninggalku? Apa kata anak-anak Nabi Yakub? Kalau na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahid. Tuhan yang satu. Lantas kenapa Kristen merubah Tuhan yang satu ini? Anda membaca Ulangan 6 nomor 4, Anda membaca Markus 12 dan seterusnya 29. Tapi kenapa berubah jadi 3? Apa nggak cukup satu Tuhan aja? Kan terlalu serakah, harus 3. Satu aja udah cukup. Yahudi Tuhan cuma 1, Islam Tuhan cuma 1, ente 3. Terlalu rakus. Satu aja pun tidak cukup. Tuhan itu Anda tambah-tambahin. Keluar dari kubur jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Saifuddin. Kan lucu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Sabar dulu. Jadi orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk Saifuddin. Kan lucu. Bukankah orang Yahudi sudah punya Tuhan? Kenapa harus melantik orang yang dari kuburan jadi Tuhan juga? Ini PR buat kalian berdua. Semua Kristen di Indonesia, di dunia, dimanapun, belahan dunia manapun. Tak kasih. Anda harus jawab ini. Di dalam Kejadian nomor 17, nomor 6, dan nomor 7. Dengarkan baik-baik. Tuhannya Abraham mengangkat sumpah, yaitu perjanjian. Beret. Dia mengangkat perjanjian agung. Apa perjanjiannya? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, secara turun-temurun. Itu adalah perjanjian kekalku antara aku dan kamu, anak-anakmu dan keturunanmu, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Siapa yang berani dan siapa yang bisa, kekuatan apa yang bisa merubah perjanjian kekal Tuhan itu? Bahwa dia hakikat pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail dan Bani Yishak. Nah, sedangkan kalian ini Bani siapa? Ajaran Kristen itu dari Bani apa? Yang mengajarkan menuhankan makhluk yang keluar dari kubur itu Bani apa yang ngajarin itu?
Bani Israel kagak. Bani Israel kagak. Bani Israel diajarkan menyembah siapa? Laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Yeremia 10 nomor 6. Lah kalian menyembah manusia. Yang ngajarin siapa? Itu dulu. Jadi saudari, ya, coba kau tanya orang tua ini. Apakah ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membatalkan perjanjian kekal Tuhan Eloa Abraham, Eloa Yisha, Eloa Yakub? Bahwa dia bersumpah akan menjadi Tuhannya keturunan Ismail, keturunan Ishak. Ada yang bisa merubah itu? Sedangkan kalian menyembah Tuhannya Romawi kuno yang dibungkus dengan kata God atau Theos. Ingat, tidak ada hubungannya perjanjian lama kitabnya Yahudi dengan agama Kristen. Tak ada hubungannya sama sekali. Mereka hanya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi untuk menutupi agama Romawi kuno, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Demikian. Ya, berikan ada ayatnya kalau di dalam Al-Quran Muhammad mengutip perkataan Musa, Tuhan Allah kita Esa, Tuhan adalah satu. Dan yang sama seperti dikutip oleh Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah satu. Tuhan itu Esa. Dan berikan, karena menurut kitab kalian, kitab Allah kalian itu menurunkan Taurat kepada Musa. Nah, di mana Taurat itu? Kenapa kamu selalu merujuk kepada kitab Yahudi atau yang kami pegang ini sekarang? Septuaginta yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Di mana kitab Allahmu itu sekarang, yaitu Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di abad ke-7. Adakah bunyinya sama dengan yang dimiliki oleh Saya Yahudi jawab sekarang? Mohon izin guru-guru saya jawab. Di dalam kitab yang kamu genggam itu, Ulangan 33 nomor 1, Musa meneguhkan hukum-hukum itu hanya kepada Bani Yakub. Itu adalah hak kepunyaan mereka. Nomor 4-nya, Torah itu adalah hak milik kepunyaan Bani Israel. Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. Hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Terus kenapa Anda minta ke bangsa lain? Mereka punya hukum. Dia yang punya kitab, dia yang punya ketetapan, dia yang berurusan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan kami. Kami hanya mendapatkan informasi. Wahai Nabiku Muhammad, aku memberitakan kepadamu bahwa dulu aku Tuhan pencipta langit dan bumi pernah berfirman kepada Nabi Musa. Itu aja. Kok Anda minta kitabnya ke kami? Yang lucu, Tuhan tidak pernah berfirman kepada orang Roma. Kenapa terjemahan kitabnya orang Yahudi ada di kalian? Dari mana kalian dapatkan kitab itu? Padahal itu adalah hak milik kepunyaan orang Yahudi. Jadi jangan Anda minta Taurat di kami. Taurat bukan untuk kami. Taurat itu untuk Bani Israel. Kami datang nih dengan logonya nih. Mana Taurat itu? Anda tunjukkan ini. Perjanjian lama. Kami tanya orang Yahudi, apakah itu Taurat? Bukan, kata mereka. Gimana dong? Ya. Ternyata Anda hanya mengambil terjemahan kitabnya orang. Habis itu Anda klaim kitab Anda, kan memalukan kalau gitu. Jangan kemana-mana dulu. Anda batalkan dulu Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Batalkan itu dulu. Bahwa Tuhan bersumpah dengan perjanjian kekal. Aku Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, aku Tuhan Eloa Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail, Bani Ishak sebagai perjanjian kekal. Kau bantah itu. Iya. Sedangkan kalian itu pengikut orang Roma yang menyembah Theos, dewa Zeus, Hercules. Hercules dan Zeus kalian bungkus dengan menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nggak make bagi kami. Oke. Di dalam kitab Kejadian yang kamu kutip itu, berikan ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau memang kau meyakini bahwa Allahnya Muslim sama dengan Allahnya Yahudi, silakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Itu jelas yang saya bacakan tadi, itu udah jelas itu. Buka. Apakah isinya sama? Buka aja, buka. Am kuntum syuhada'a is hadar Yaqub al-maut. Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang dicuri oleh kami. Karena apa? Perjanjian lama
Oke. Perjanjian lama itu berbicara Oke, yang lain diam. tentang Yang lain diam. Silakan lanjutkan. Silakan. Anda ngomong. Silakan. ini memang orang ini memang jahat sekali mulutnya ya. Saya bilang yang lain diam, Anda yang bicara. Silakan. Lanjut. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bisa dipercaya yang berkaitan dengan ketuhanan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Kejadian 17 tadi coba. Bantah Semua itu. kebohongan itu ditimbulkan oleh seorang nabi, Jangan bicara berdasarkan kebencian. yaitu nabi buta huruf. Jangan berbicara mengenai kebencian Yaitu Anda. nabi Kejadian 17 itu, kejadian Dengarin 17 dulu. nomor 6. Kejadian 17 Dengarin 6 nomor dulu. 7. Batalin dulu Woi. itu. Batalin dulu Dengarin kejadian dulu. 17. Dengarin dulu. Mana dalilmu untuk membatalkan kejadian 17? Dengarin dulu. Yang ditanya oleh Novi itu, ada nggak ayat itu di dalam Al-Quran? Karena nabi yang buta huruf itu tidak tahu apa-apa. Oke. Saya bacakan dalilnya. Dengarkan. Apa Bismillahirrahmanirrahim. saja? Dengarin dulu monyet. Am kuntum kenapa kamu emosian? Susah di sana di Amerika, susah, sulit hidupmu. Berat hidupmu di sana. Berat. Terlunta-lunta kau di sana. Hah? Emosian. Saya minta Kristen sedunia batalin kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Revisi. Revisi itu, revisi. Hilangkan itu. Bahwa aku berjanji, aku bersumpah, ini perjanjian kekal. Aku akan menjadi sembahannya Bani Ismail. Batalin itu dulu. Nah sekarang ada nggak di situ bersumpah aku akan menjadi sembahan orang Romawi? Ada nggak? Nggak ada. Ismail keturunannya Arab, Ishak keturunannya Yahudi, Romawi keturunan dari mana? Pura-pura aja dia emosi. Dia cuma mau kabur itu. Dia memang paling benci sama aku. Kejadian berapa? Kejadian 17 ayat berapa? Nomor 6 dan nomor 7. Kau batalkan itu. Batalkan itu. Batalkan itu. Coba. Apa bunyinya di situ? Perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Secara turun-temurun. Itulah perjanjian yang aku ambil antara aku dan engkau. Iya. Batalkan itu. Pertanyaan saya begini. Batalkan coba. Kalau memang Allah yang di dalam abad ke-7 ketika Muhammad datang sebagai nabi membenarkan kitab Kejadian ini, harusnya ini tertulis di dalam Al-Qur'an. Kenapa harus? Itu kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa harus? Kamu standar ganda, kamu standar ganda Juma. Kamu kan mengklaim bahwa Kejadian 17 ini merujuk kepada Allahmu kan. Artinya begini, kalau memang ini merujuk Ini kepada aja yang Allah, kau pretelin. harusnya Kau pretelin perkataan Tuhannya ini- Yahudi, Tuhannya Islam. perkataan- Kenapa Tuhanmu kau tidak berani angkat yang keluar dari kubur itu? Apakah Tuhanmu yang keluar dari kubur itu adalah Tuhannya Abraham? kamu nggak usah apa dulu menghina. Nanti bisa saya jawab. Kau jadi saya Kalau menghina. Kau jadi saya kalau menghina. kalau Tuhan memang bukan yang Allah keluar dari kubur itu kan? Sementara kalau kami menjelaskan, kalian tidak mau mendengarkan. Saya sudah katakan tadi, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133 itu bukti bahwa kejadian 17 itu adalah benar adanya. Kenapa kamu membenarkan Al-Quran lewat Kejadian 17 ini? Hei, kan udah ku bilang samamu, Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia. Kami sudah Islam duluan, baru datang kitab yang dibawa penjajah. Kalian aja yang bertanya, maka kami jelaskan. Lebih dulu Al-Quran. Islam sudah kuat di Indonesia ini, nggak ada Bible di bawah Belanda, nggak ada. Jadi Islam kitab masuk ke Kejadian Nusantara ini abad ke-8. Abad ke-8 Jadi Islam kamu masuk ke menuduh- Nusantara ini. Kami sudah Jadi menuhankan kamu menuduh- Allah. Tanpa ada kitab kalian itu. Kan dari penjajah itu, nggak ada. Kamu menuduh kitab Kejadian ini kitabnya penjajah. Yang dibawa oleh Belanda apa rupanya? Ini bukan kitab Musa. Tunjukkan Aku satu bertanya. orang Yahudi yang datang ke Indonesia bawa kitab itu. Ada. Gini Ada. loh, gini Juma. Nggak gini. ada. Kitabmu itu dibawa oleh turunkan Belanda. Dulu tempernya. Turunkan dulu temper. Nah, Saya berbicara mengenai fakta. Suara saya memang kayak begini.
kamu mengklaim, ya Kok kan? saya mengklaim? Kejadian- Kau yang mengklaim bahwa yang keluar dari kubur itu Tuhannya Yahudi. Kok aku pula yang mengklaim? Kamu menuduh bahwa kitab kejadian ini kitab penjajah. Tetapi kamu mengambil Lu kita penjajah. kejadian 17 Dengarkan, dengarkan, ini dengarkan. untuk Saya membenarkan- bilang kitabmu itu dibawa oleh penjajah. Aneh kau ini. Kau kayak Paulus memang. Memang sudah tabiat kalian tuh mirip Paulus. Suka kali menghina, mempraming, meleset-plesetkan. Saya katakan Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia, baru penjajah ke Indonesia bawa kitab kau itu. Jadi kami berislam, kami menyembah Allah bukan karena kitabmu. Kalau kemudian Anda bertanya apakah sama, ya deritamu lah. Derita orang Yahudi kalau mereka mengklaim Tuhan kami sama. Kami enggak. Tuhan kami Allah. Selesai. Tanya saya gini, mana lebih dulu Tauratnya Musa daripada Al-Quran? Lebih duluan Tauratnya Musa, tapi lebih duluan Al-Quran Iya. di Indonesia daripada kitab yang dibawa oleh penjajah. Mbak paham juga? Gak ngerti Oke, juga? dari kejadian 17 ini, kejadian ini Tauratnya Musa atau bukan? Ya mana ku tahu? Mencret. Lah, mana ku tahu? Kok mencret? Saya mengatakan mana ku tahu? Mau itu kitabnya Musa, mau itu kitabnya siapa? Yang jelas di situ tertulis. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Itu Musa punya kek, siapa punya kek, nggak urus. Kamu yang harusnya malu. Ini kitab- Ternyata kitab yang kau genggam percaya? itu, dengar dulu. Kau yang harusnya malu. Kamu percaya kitab penjajah? Kamu Diam dulu, percaya kitab diam dulu, diam dulu, diam dulu. Kamu percaya Boleh kitab diam, penjajah? Aku boleh tanya. diam, boleh Kamu diam. percaya nggak kitab penjajah? Saya percaya, Kenapa kamu memakai saya kitab percaya penjajah ini untuk adalah surat kabar. Ini adalah surat kabar yang dituliskan kemudian keterjemahan demi keterjemahan sampai ke Indonesia. Dan di kitab terjemahan ini tertulis kalau Tuhannya Abraham katanya nih mengangkat perjanjian kekal bahwa dirinya akan menjadi sembahan Ismail secara turun temurun. Bantah ini kitabmu. Ini kitab Belanda kok bantah. Iya. Bantah Oke. dulu ini kitab Belanda ini. Bantah ini kitab Belanda. Ini kitabnya Belanda bukan kitabnya iya, Yahudi. baik. Oke, Bantah dulu. sudah, dia bisa setanggapi. Oke. Oke, silakan Anda bantah. Kamu menuduh kejadian ini kan kitab penjajah, oke? Nah, Ini kitabnya Belanda. Kejadian 17. Iya, terserah, nggak apa-apa ya. Kitab kejadian ini kamu pakai untuk membenarkan Allahmu di abad ke-7. Astagfirullahalazim ya Allah, tulul. Tidak punya Saya posisi, sudah Juma. mengatakan, diam dulu tulul. Kamu tidak Saya punya mengatakan, posisi, Juma. diam Kamu tulul. di ujung tanduk kamu. Kamu di ujung Tulul, tanduk. diam, tulul. Mental penjajah kau diam. Saya tidak mengatakan kami menuhankan Allah itu karena kitab ini. Saya mengatakan di awal, Islam di Indonesia sudah menyembah Allah dari abad ke-8. Penjajah membawa kitab ini nanti di abad ke-16. Paham? Paham sampai situ? Dari dulu, dari nenek moyang kami itu menyembah Allah. Penjajah datang mengatakan bahwa sembahan yang disembah oleh Yahudi itu adalah Yotefave. Ada terjemahan Islam, kitabnya Islam kemudian berubah ikut-ikutan? Enggak. Enggak seperti agamamu. Agamamu Kristen, berasal dari barat. Kitabnya Yahudi dari Timur Tengah. Kok bisa ada di sini? Apa hak menggunakan ini terjemahan kitabnya agama lain? Hah? Tuhanmu itu Theos. Bukan Yotefave, bukan Adonai. Tuhanmu Theos. Yang keluar dari kubur itu siapa? Kau pikir itu? Kau tidak mau sentuh itu kan? Kau malah mengatakan saya menghina. Sekarang PR-mu adalah, dengarkan. Tugasmu Iya, adalah, saya ulangi pertanyaan. dengar. Tugasmu adalah, kalau kamu tidak bisa membatalkan apa yang tertulis di dalam kitab Belanda ini, kau hapus dia, kau revisi dia. Karena di situ dia katakan, Abraham dengan Tuhannya mengangkat perjanjian kekal bahwa Abraham dan anaknya Ismail akan menjadikan dirinya sebagai sembahan. Begitu juga keturunannya. Kalau Anda mengatakan ini bukan kitabnya Nabi Musa, siapapun punya kitab ini, batalin. Batalin. Habis itu kau bantah, Tuhannya Abraham bukan Tuhannya Islam loh. Baru top. Selama masih tertulis di sini, mau sampai mulutmu robek sampai kuping mengatakan tidak sama. Kitab yang kau pakai mengatakan sama. Lu mau apa?
Ayo, kau mau apa? Kitabmu sendiri yang mengatakan. Juma. Itu mudah Apa? sekali loh bantahnya itu. Ya silakan, silakan. Silakan Anda bantah. Itu coba dibaca di ayat selanjutnya. Nggak Ya ada Anda di- baca. nggak ada di situ Tuhan Yahweh itu menjanjikan bahwa keturunan yang dimaksud itu adalah keturunan dari Arab. Oke, kamu Tapi baca yang kemudian dimaksud di situ- dengar. Jangan dibantah dulu. Saya lagi membantah kamu. Jangan takut. Jangan goyang dulu. Santai itu cuma santai ya, santai. Di Oke, situ dikatakan mohon bahwa izin adik-adik yang lain ya. keturunan perjanjian kekal itu turun temurun itu adalah perjanjian tanah Kanaan. Sedangkan yang mendiami tanah Kanaan itu nggak ada Itu orang bukan Arab. perjanjian tanah, itu perjanjian tentang sembahan. Itu ayat selanjutnya. Makanya jangan Oke. potong-potong ayat Alkitab. Itu ayat Oke, selanjutnya. boleh kau bacakan endingnya di data nomor 23. Endingnya. Bahkan di data nomor 7 di ayat 17 23-nya endingnya, bahwa endingnya di ayat langsung. 17 dikatakan endingnya bahwa yang dimaksud dengan keturunan perjanjian kekal itu adalah Ishak. Nggak ada Ismail di sana, Zuma. Nggak ada Baca Ismail di sana. 23. Baca nomor 23. Oke, saya baca nomor 23. Oke. Iya, Dek. Tapi saya mau Hati-hati ya. katakan dulu bahwa Iya, yang Dek. dimaksud Iya, Dek. dengan Iya. perjanjian kekal itu Baca, adalah baca nomor 23-nya, Dek. Baca, saya Dek. mau tekankan dulu Baca, Dek. Baca. Adekku yang gantung baca nomor 23. dimaksud Baca. dengan perjanjian kekal Baca, itu baca. Tuhan Yahweh Elohim itu adalah terkhusus Baca. orang yang memiliki Baca. tanah Kanaan. Tidak Oke. ada di situ keturunan Oke. khusus yang memiliki tanah Arab. Yaitu Ismail, nggak ada. Itu nggak ada. Silakan Anda baca nomor Lalu yang 23. di ayat 17 di sini dikatakan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Baca "Mungkinkah nomor bagi seorang berumur 23, 100 tahun Dek. dilahirkan seorang anak? Baca nomor Mungkinkah 23, Sarah Dek. yang Baca nomor telah berumur 23. 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Ayo. Oke, saya akan lanjutkan ini, saya pelan-pelan. Karena kami Udah. nggak bisa potong-potong Alkitab kayak kamu, Juma. Dan Abraham Kalau dia tidak berkata sanggup, kepada teman-teman, Allah, turunkan aja. Dia mulut besar aja ini. "Jangan Saya sudah takut, pernah jangan hadapi dia. takut, Jangan takut, Juma. Saya Kamu- tidak kamu- takut. kamu Baca nomor takut kalau sama 23. saya, Jangan kamu cuma berani lawan orang tua, Zuma. Kasihan kamu. Kasihan kamu. Jangan cuma berani lawan orang tua kau. Pak Berkat, ini junior saya Pak Berkat, coba Enggak dibaca dulu ayat masalah. 23. Gini, Zuma ini berbohong memotong Pak ayat Birkat. Alkitab. Di situ Pak di Birkat. ayat 8 dikatakan bahwa yang dimaksud keturunan Abraham adalah yang menjadi perjanjian kekal itu adalah orang yang memiliki tanah Kanaan, bukan yang memiliki tanah Arab. Nggak ada di situ. Dengar semua orang Kristen? Nggak ada di situ. Jangan mudah dipelintir oleh Zuma. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian kekal yang akan Tuhan berjanji untuk selama-lamanya adalah keturunan dari Ishak. Nggak ada Ismail di sana, Zuma. Biar kau buka-buka itu nggak ada. Itu mudah dibantah itu. Nggak ada susahnya. Kalau kau potong ayatnya sulit. Karena bagi orang Yuda cuma dengar kau. Tapi kalau dia buka data, dia akan mengerti bahwa kamu sedang berbohong. Nggak bisa kok seperti itu. Nggak berani dia baca, teman-teman. Coba dibaca dulu Pak Birkat, Pak Baca, saya Birkat. sudah bilang saya akan Baca membaca. ayat Di sini dikatakan. 23-nya Pak Birkat. Saya baca dari ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan di hadapanmu. Artinya di sini bahwa Ismail tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi Pak Pendat. firman Pendeta, melainkan jangan istri marah-marah. Sarah yang akan melahirkan Napas anak dulu. laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya. Nggak ada Ismail. Nggak ada Ismail. Sabar Pak Pendeta, sabar. Nggak ada Ismail. Sabar dulu Cuma Pak Pendeta. ada Itu Ismail tadi di ada sana. Ismail. Mati kau. Der. Sabar. Silakan Pemakan Bunda. babi dan Kau penyembah jangan makhluk kuburan ini so pelintir cantik. kita kami cuma. Sabar, Allahu Pak Pendeta. Akbar. Kau jangan Silakan cuma Bunda. berani sama orang tua Sabar Pak kau. Pendeta. Pak Pendeta, Kudus itu sabar. jamah hatinya. Jangan Sabar, nanti Pak Pendeta. biar dia bertobat. Ya Kalau tidak ampun. pelintir saja, tampar dia dalam nama Pak Yesus. Pendeta. Pak Iya, Pendeta, jangan sabar Pak Pendeta. seperti di ayat Ya kita. ampun. Yahweh Elohim nanti pukul mulut kamu semakin hancur. Sabar Pak Pemakan Pendeta, sabar. babi, Sabar. pemakan babi, kau jangan terlalu sombong pemakan babi. Sabar. Saya Pak sombong Pendeta. karena Pak kamu Pendeta. memfitnah Alkitab kami mengatakan bahwa perjanjian itu diadakan kepada Ismail, sedangkan Alkitab tidak mengatakan demikian. Oke, saya baca Sabar, Pak. dalilnya. Kamu jangan cuma berani Pak sama Pendeta. orang Oke. tua Ya, sabar Pak kau. Pendeta. Saya baca dalilnya. Pak Pendeta. Giliran Kau nggak- saya, Kau tidak mau nangis, mendengarkan jangan saya. nangis, cuma ada kasihan aku lihat cuma ini. Kau mau Pak mendengarkan Pendeta. saya? Mau nangis Kau mau dia. mendengarkan saya?
Mereka Kau mau tahu. Oke, Pak mendengarkan Pendeta saya? diam dulu ya. Diam Oke. dulu Pak Pendeta, biarkan Oke. Bunda Juma yang menjawab. Silakan. Dengarkan. Sabar dulu Pak Dengarkan Pendeta. saya. Silakan, gurunya. Jadi teman-teman, orang ini tidak ada hubungannya dengan dalil kitab Kejadian karena dia adalah agama Kristen. Kitab Kejadian itu hanya berlaku bagi Bani Abraham. Di mana di situ Abraham perjanjian itu- untuk Ismail? Jangan dimut. Abraham Jangan itu dimut. ada anak Bukan Abraham di itu situ. ada dua. Gini, Pak. Ketakutan kalian nggak ada di situ Yang seperti pertama itu. adalah Kamu main-main Ismail, dengan Alkitab. yang kedua dengan Ishak, gitu ya. Pertanyaan Nomor saya di mana 20. Tuhan berjanji kepada Ismail di situ? Di mana ayatnya? Ya udah, Pak Pendetanya diam. Ini Bang Juma Makanya mau saya menjawab. minta bukti dari Zuma. Iya, Pak Pendetanya secara diam, ya eksplisit ampun. bahwa Pak perjanjian Pendeta, itu diberikan jangan kepada marah, Ismail jangan juga. emosi. Karena di situ tidak ada perjanjian dikatakan bahwa perjanjian itu untuk Ismail, melainkan untuk Ishak dan tanah Kanaan. Sedangkan orang Arab tidak sama sekali. Oke. Baik. Orang Arab tidak sama sekali, oke? Oke. Jangan nangis, santai, cuma santai. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, perjanjian yang ada kepada Ishak itu perjanjian yang mana? Perjanjian kekal. Yang mana itu? Perjanjian bahwa Abraham dan Ishak itu adalah umatnya untuk selamanya, bukan tanah Arab. Nggak ada di situ. Silakan baca. Kenapa lari ke tanah Arab? Teman-teman, kok lari ke tanah Arab ya? Di situ yang dia bilang adalah bahwa yang perjanjian kekal itu adalah orang-orang yang memiliki tanah Kanaan yang akan dia berikan. Yaitu siapa? Di ayat selanjutnya sampai di ayat 20 tadi dikatakan siapa? Ishak, bukan Ismail. Nggak ada Ismail di sana. Bahkan Tuhan bilang, saya tidak berkenan dengan Ismail. Sampai Abraham bilang, Tuhan seandainya Ismail. Sampai Abraham ngemis loh. Tapi Tuhan bilang, enggak, itu tolakan, itu ditolak. Ditolak itu Zuma. Ismail itu ditolak. Nggak ada guna Dinda, itu. Yonatan Nandar, Ya. bisa tunjukkan data Jangan nomor takut 20. Zuma, jangan takut. Kamu mulai goyang di sini. Karena Kau kamu diam, tidak bisa memperintir. mulut, Kita bagi orang-orang lemah. Mulut, Pak Pendeta, Pak Pendeta. mulut. Pak Pendeta Gantian. tolong dijaga ya. Kau kelihatan penguasaan emosi dirinya ya. sekali. Oh, saya emosi karena kamu memperlintir ayat Alkitab saya. Izinkan saya Itu ngomong. juga kamu emosi kalau saya perlintir ayat Alkitabmu, ayat Quranmu. Izinkan Tapi saya ngomong, boleh tidak nggak, pernah Pak Pendeta? memperlintir ayat Al-Quranmu. Uni. Saya emosi. Uni kemana nih? Uni, Tapi selama bekerja kamu nih. tidak Itu perlintir, bukan oke. kitabmu, Kita itu berbagi, kitabnya kita Yahudi. lihat apa Itu kitabnya apa Yahudi. tafsirannya, seperti itu. Hei, Jangan kau tafsirkan itu kitabnya sembarangan. Yahudi. Saya najis Itu aku kitabnya di situ. Yahudi. Coba kalau saya tafsirkan saya najis dan Kitabnya Tuhan. Yahudi Apakah itu kamu bukan mau? kitabmu. Itu bukan kitabmu. Itu Ya, tolong Tuhan dicatat dong. mengatakan bahwa kita Ini perjanjian kenapa nggak adalah bisa untuk di-mute bagi semua ini? bangsa. Tuhan bilang apa kepada Abraham? Ah, Tuhan bilang kepada Abraham bahwa Abraham apa? Oke. Dinda, katakan bahwa Dinda, Abraham tolong akan menjadi tunjukkan berkat bagi kejadian seluruh bangsa. 17 boleh? Perjanjian itu untuk seluruh bangsa. Sakit telinga saya, Pak. Dengar dulu. Aduh, Dimut-mut kayak bentar gini. dulu. Aduh, tenangkan kesurupan dulu. Tenangkan dulu Tuhan dalam lubang hidungnya ya. Oke. Saya kerucutkan permasalahan ya. Di data nomor 23, Ismail itu juga diberkati oleh Tuhan. Satu. Ismail diberkati oleh Tuhan. Kemudian anak Abraham yang mempraktekkan perjanjian kekal sebelum Ishak itu adalah Ismail. Baca nomor 26-nya. Ayo. Malu. Bang Zuma, jangan Sabar dulu, jangan dulu masuk, jangan masuk. Kalau baca Jangan masuk dulu. Alkitab, Jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Baca Jangan dari masuk dulu. ayat di atas. Saudari Di Novia. sana di ayat di atas Tuhan tidak menerima Ismail. Udah jelas di ayat sebelumnya di atas. Dengarkan. Ayat Nomor selanjutnya itu Tuhan nomor hanya mengasihani 23, Ismail. nomor 23. Baca nomor 23. Bisa kau baca nomor 23? Ya bisa, tapi kita harus melihat dari Dengarkan. atas. Jangan kau Dengarkan. Kau baca. Saya mau dengar. Saya akan membaca keseluruhan. Silakan. Saya tidak memotong-potong ayat kayak Anda. Itu sengaja Anda cuma satu ayat supaya orang lain Baca tidak mengerti. aja ya ampun. Baca. Tenangkan dulu roh Tuhannya. Saya sudah baca dari ayat awal sampai Baca. Oke, kita mulai dari ayat 17 ya. Kita mulai dari ayat 17 sampai 23. Silakan. Ini? Oke, kita Ya. mulai dari ayat 17. Saya Iya, akan silakan. open cam. Oke. Ya, saya Kau akan sudah open cam. kau sudah open cam ini. Kau sudah open cam ini. Iya, Kenapa kau maksudnya jadi saya waras? akan- Kenapa saya nggak akan waras ini kau? hadapkan ke kamera ini ya. Ya, kita hadapkan di Silakan. kamera ini ya. Iya. Oke, kita mulai.
Lalu tertunduklah Abraham, ayat 17 ya, dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, ini kata Abraham kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Di sini artinya bahwa Ismail tidak diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Nah, ini loh, mengatakan ini sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Artinya di sini bahwa Ismail yang hidup di tanah Arab itu tuh diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Nah, ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, bukan Ismail, ya. Dan engkau akan menamai dia Ishak, bukan Ismail. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya, bukan keturunan Ismail. Nggak ada itu kamu salah, itu kamu memperintir. Nah, di ayat 20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Kenapa Ismail ini? Karena Tuhan mendengar perkataan Abraham, karena berbentuk belas kasihan. Karena bagaimanapun itu juga keturunannya, makanya Tuhan berbalas kasihan. Hanya sebatas belas kasihan. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Diberkati. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuat dia menjadi yang besar. Tetapi perjanjianku, akan kuadakan dengan Ishak, bukan dengan Ismail, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ayat 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang, ini yang 23 loh, di rumahnya juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari rumahnya, lalu menggerat kulit khatarnya. Ini masalah sunat. Mereka pada hari itu juga seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Nggak ada di sini semua. Baik. Baik. Saya tanya samamu sekarang. Saya tanya samamu. Kita buktikan ya. Perjanjian kekal. Sabar. Dengarkan saya. Perjanjian kekal untuk keturunan. Dengarkan saya. Ismail itu hanya karena bentuk balas kasihan. Boleh dengarkan saya. Boleh dengarkan saya, boleh. Ismail ini. Boleh dengarkan saya. Boleh dengarkan saya, boleh ya. Boleh, silakan. Tapi jangan kau perintir ayat Alkitab. Jangan kau perintir ayat Alkitab. Kalau kau perintir ayat Alkitab, diamlah kau dulu, kata kau bilang boleh. Tadi Bang Zuma ngomong lagi kau. Iya, jangan perintir ayat Alkitab, itu saja maksud saya. Kau dulu. Roh Tuhan dalam lubang hidungmu, selamatkan dulu, tenangkan dulu. Bukan seperti setan di dalam hidung. Diam dulu. Waalaikumsalam. Diam dulu. Aduh. Mama kau. Lanjut Bang. Suruh minum dulu lah obat cacingannya itu. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya ya. Dengarkan. Ketika Abraham menerima perjanjian kekal, kenapa kemudian Abraham memanggil anaknya Ismail untuk mempraktekkan perjanjian kekal itu? Kalau dia bukan anaknya dan dia bukan keturunannya, jawab. Ya, anaknya Abraham, tetapi bukan yang dijanjikan oleh Tuhan Yahweh itu. Nggak ada dijanjikan sebagai apa? Dijanjikan sebagai? Karena dia hanya bentuk karena dia anak Abraham, tapi Tuhan tidak memberikan perjanjian antara Ismail dan Allah. Perjanjian apa? Perjanjian apa? Perjanjian kekal, nggak ada. Apa perjanjian kekal itu? Apa perjanjian kekal itu? Sebentar, mohon maaf, ada orang nelpon, sebentar. Apa perjanjian kekal itu? Ditelepon bom. Ini dia emosian seakan-akan dia itu Yahudi. Lucu aja. Padahal dia bukan Yahudi. Pula Bang Zuma kan memakai kitab terjemahan yang dari Yunani. Teman-teman ini. Oke, udah ya, diam dulu. Tolong kau uraikan ke kami di sini, uraikan ke kami. Kalau suara saya jelas, katakan jelas. Perjanjian kekal apa yang dimaksud? Perjanjian kekal apa? Perjanjian kekal tentang apa? Perjanjian kau disuruh ngomong. Perjanjian kekal apa? Teman Kristen, suara saya jelas. Jelas suara Perjanjian kau. kekal tentang apa ini?
kepada Ishak. Perjanjian kekal antara Yahweh dengan Ishak sebagai Tuhan dan Allah dan yang akan diberkati. Terus kenapa Ismail diikutkan? Ismail tidak diikutkan, bahkan ditolak. Itu dia yang pertama kali disunat sebelum Ishak. Dia disunat karena dia keturunan Abraham, bukan itu karena kinta. perjanjian. Tidak ada. Coba kau baca di situ, tidak ada catatan bahwa Ismail disunat karena perjanjian Yahweh terhadap Ismail, nggak ada. Tetapi dia disunat karena hanya sebagai sebatas anak. Dan itu pun karena hanya sebatas belas kasihan. Berarti yang menggenapi Isa atau Ismail? Yang menggenapi Isa, karena kenapa? Nah, itu yang disunat di situ Tuhan. bersama dengan manusia, Abraham bukan siapa? Tuhan. Abraham yang manusia, bukan disunat Tuhan. yang disunat bersama manusia, Abraham bukan siapa? Tuhan. Siapapun Yang disunat Abraham bukan berarti Woi, apa yang kau disunat bisa Abraham nggak diskusi ini, woi? menjadi milik Tuhan, tidak. Woi, Bahkan kau Tuhan laki-laki atau mengatakan mama? tidak menerima. Diam, monyong kau dulu. Gantian sakit kuping kami. Itu dia. Iya, nggak kayak gitu diskusi. Sakit kupingku. Saya nggak mau Gantian. ya dipelintir. Kalau nggak Ini mau sih kau, sengaja diam kau. Kalau kau nggak bisa diskusi, kau turun. terlalu rendah. bisa nggak diskusi? Bisa nggak diskusi nggak tawuran? Bisa nggak Ya, diskusi nggak silakan, tawuran? silakan. Saya mendengar. Diam kau dulu, diam kau dulu. Oke. Kau pula ngatur Saya orang. tanya samamu. Ismail itu keturunan Abraham atau bukan? Keturunan secara daging ya. Iya. Satu. Pertanyaan kedua. Ismail itu anak Abraham atau bukan? Kalau sudah keturunan secara daging ya pasti anaknya Abraham. Makanya malah saya pertegas itu anak Abraham. Pintar. Oke, sekarang saya tanya, yang diminta untuk dipersembahkan anak tunggal atau anak perjanjian? Anak perjanjian. Tolong dalilnya, kena kau di sini. Tolong dalilnya, Tuhan meminta anak perjanjian untuk dikorbankan. Silakan. Gak ada securi secara eksplisit, tetapi tertulis di mana Ishak dibawa ke gunung. Itu buktinya. Ini yang diminta. Dia, saudara. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Sabar, jangan Ishak emosi. dibawa ke gunung. Jangan sampai rungkat. Jangan sampai rungkat. Jangan sampai kau jangan sampai kena report. Dengarkan, teman-teman yang dibawa, jangan di report orang ini ya. Biarkan dia berdiskusi dengan saya dulu. Tolong tunjukkan kepada saya. Cara kamu membuktikan bahwa Ismail yang jadi perjanjian? Apakah Ismail ada di dalam Alkitab dicatat bahwa dia dipersembahkan untuk Tuhan? Oke, nanti akan saya tunjukkan bukti bahwa yang dipersembahkan Ismail. Iya, silakan. Saya akan tunjukkan secara akurat. Ayatnya, saya minta pertanggungjawaban sekarang. Berikan dulu itu. Iya, Kalau dengarkan saya memberikan data sejarah, data Alkitab yang mengatakan bahwa saya Ishak akan buktikan. dipersembahkan di bawah ke gunung. Iya, nanti kita akan menguruti ke situ. Jangan cuma ngomong kosong di sini, jangan cuma kamu memperlintir Alkitab. Nanti akan saya buktikan secara data bahwa Ismail yang dipersembahkan. Silakan. Sekarang saya mau tanya dulu nih, saya mau gali dulu isi kepala Anda. Jangan sampai ini hanya omongan bohong semata. Ya, saya ingin menggali informasi dulu dari saudara ini. Secara eksplisit Saya ataupun dari sejarah manakah atau dari muka di manakah ya terserah lah. Gantian lah ngomong, Mak. Gantian ya, Mak ya. Minum dulu Bang Berkat, minum Bang. Dengar. Saya mau tanya, saya mau informasi dari Anda. Dengan baik. Kalau Saya kamu mau bisa informasi. Astagfirullahaladzim. dengan baik kalau kamu bisa membuktikan bahwa Ismail yang dipersembahkan. Oke, karena kamu mempertanyakan itu siapa Saya akan buktikan, tapi kamu tidak mau diam. Astagfirullahaladzim. Silakan. Tapi ngomong terus kau. Saya tunggu datanya sekarang. Berapa tahun? Saya mau gali dulu informasi dari Anda yang diminta untuk dipersembahkan anak perjanjian atau anak tunggal. Sudah dibikin bukti bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ishak. Ada buktinya. Apa lagi kamu cari ini? Saya ulang lagi. Yang diminta. Sudah ada bukti nyata bahwa yang dipersembahkan itu Ishak. Kamu mau perintir itu?
Saya ulang lagi. Ini apa yang kita lihat? Nggak perlu saya jawab seperti itu. Udah ada jawabannya bahwa yang Nggak bisa kok ngomong bagus-bagus nggak teriak sakit tenggorokan kau nanti loh. Enggak, masalahnya saya sudah punya bukti bahwa yang dipersembahkan itu adalah Diam Ishak. dulu Ada Novia. ayatnya. Ini satu Sampai laki-laki Abraham aja kayak gini udah membawanya kayak ke gunung, cewek. ada Oh. ayatnya. Sekarang saya meminta balik kepada Zuma nih. Mana buktinya bahwa Ismail yang dipersembahkan? Berikan bukti. Yaudah Jangan diam cuma dulu. asumsi. Kalau Ya, diam asumsi dulu aku di sini kita Diam berbicara dulu data. adek. Dinda Silakan, diam dulu Zuma. Dinda. Biarkan Silakan, Dinda yang Zuma. bicara ya. Yang Silakan, dikorbankan- Anda memperintir ayat Alkitab di dalam namanya. Diam kau Maerot. Silakan Bang. Yang dikorbankan anak tunggal atau anak perjanjian? Memfitnah Alkitab. Sekarang buktikan kepada saya. yang dikorbankan- kepada para penonton, biar penonton menilai bahwa Diam Zuma itu dulu ternyata datanya Labu. Diamlah kau dulu, capek lo kami nengok mulut Kenapa kau Zuma lo. tidak membuktikan kepada Iya, saya ini mau dan kepada dibuktikan orang- sama Bang Zuma. Kau nggak sabar. Kau lagi datang bulan Kalau kah? itu saya punya data bahwa yang disalibkan Oi, di diam persembahkan kau itu dulu. Ishak. Aku bilang, Sekarang Mak Jong. Ih, Bagus ada dikasih laki-laki saya kayak aja. gini Jadi depan. dulu nih, bagus semuanya dikasih saya untuk aja ini. membuktikan Sabar, sabar, bahwa- Sabar deh, sabar deh. Sabar, Imas. Saya mau kasih data kalau yang disalib itu, yang dikorbankan itu Ismail, tapi dia sengaja dia menutupinya Saya dengan nggak menutupi, nyerocos. silakan Zuma. Saya terima. Ayo silakan. Wih, jangan, jangan. Kau emang kau isak ubun-ubun kau nanti. Diam kau, aku bilang. Ayo silakan. Lanjut Bang, lanjut Bang. Oke. Diam dulu. Tolong ajarin saya dulu, yang diminta dipersembahkan itu anak tunggal atau anak perjanjian? Saya meminta kamu bukti eksplisit, jangan Nggak berasumsi berani, di sini kan? Zuma. Jangan Nggak berasumsi, berani saya dia. minta eksplisit, bukti. Nggak berani. Anda berikan bukti. Udah berani dia, udah berani. Saya minta bukti, kamu memberikan asumsi semata. Sedangkan saya bisa memberikan buktinya. Dua betina ini Bahwa lawan yang Bang Zuma nih. dipersembahkan Diam itu dulu Ishak. perempuan ini. Jangan kau memberikan asumsi Malu kepada dia, saya, malu. Zuma. Malu Itu dia. cara mainmu. Malu dia, Filsafatnya malu. bagus itu. Jangan kau Oke, nangis. oke, saya tunjukkan. Buktikan. Orang Kristen malu dia. Malu dia bahwa tidak Oke. ada data satupun bahwa yang Saya dipersembahkan itu tunjukkan. adalah Ismail. Malu Saya dia. tunjukkan. Karena itu Saya hanya tunjukkan. sebatas asumsi Saya tunjukkan semata. data sekarang. Saya tunjukkan Asumsi data. semata itu. Bang Tidak Berkat ada baterainya di mana sih baterainya? Mau aku copot baterainya. Kayaknya baterainya ini full ini Bang Berkat ini. Kamu nggak ini Nadar. Saya harus meminta. Astagfirullah. Aku yang mute kau. Roh Kudus kau nggak bisa diatur. Aku yang atur Roh Kudusmu. Buktikan kepada Oke. saya mana data yang mengatakan bahwa ya secara bukti nih ya, bukti nyata bahwa yang dipersembahkan itu Ismail. Buktikan. Oke, baik. Sabar ya Om, sabar ya. Iya Baik. sabar ya. Silakan saya tunggu. Iya, 5 tahun saya sabar. tunggu. Oke, saya tunggu. Sakit telinga saya sakit. Saya akan diam, tapi saya akan diam selama Zuma bisa memberikan bukti itu. Tetapi Iya. kalau tidak bisa Zuma memberikan bukti Iya, itu, Dinda. berarti Pak, dia Pak, hanya Pak, memfitnah Pak, semata. Oke, baik. Pak, ya Pak, ya sabar. Oke, dengarkan saya. Dengarkan saya. Kecil bagi saya, bukan Dengarkan kecil karena saya. saya hebat, tetapi Dengarkan kecil saya. karena Tuhan Yesus lebih hebat di atas saya. Kenapa Bang Berkat, kenapa nggak berhenti berhenti sih Bang? Saya Kenapa? ada di dalam Kapan saya bicara? Kapan? Kapan saya bicara? Kapan? Kapan saya ngomong? Kapan? Makanya ketika kamu ngomong, buktikan dulu Oke, bahwa saya Ismail mulai. yang dipersembahkan. Saya Bukti mulai. nyata, di Saya bawah mulai. Ada Saya kayunya. mulai. Buktikan. Saya mulai. Oke, silakan, buktikan. Oke. Buktikan. Abraham melakukan persembahan di Gunung Moria. Betul? Betul nggak? Betul tidak? Dia nggak tahu, dia nggak tahu. Dia nggak Buktikan tahu. ayatnya, berikan sekarang. Jangan kau cuma kayak gitu. Enggak, aku Saya tanya akan dulu. memberikan bukti. Saya Abraham kasih melakukan ayatnya. persembahan di mana? Jangan sengaja menggiring kau. Buktikan. Abraham melakukan Sekarang saya persembahan. tunggu 5 tahun. Balikan kameramu, ini ayatnya lo Berkat. Begini lo ayatnya lo. Bahwa si Ayatnya di mana ayatnya? Oke, dengar, dengar. Ini dia dipersembahkan, ternyata diganti dengan domba. Oh, baru dia gentleman si Zuma. Diam Kalau kau, dia woi, woi, Maerot. Kau udah Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal di Gunung Moria. Oke. asumsi. Saya minta datanya, itu baru asumsi, Kejadian baru jelas di situ. 22. Kejadian 22 nomor 2. Itu asumsi kah? Itu asumsi. Kejadian 22 nomor 2. Abraham Kejadian mempersembahkan. Ah. Kejadian 22. Kejadian 22 nomor 2.
Apologi rendahan ini cuman ya udah ketakutan. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, bukan anaknya perjanjian, bukan anak perjanjian, tapi anak tunggal di Gunung Moria. Belum terjadi. Itu baru asumsi belum terjadi. Dengar semua orang Kristen, itu baru asumsi belum terjadi. Kasihan Zuma ini. Nggak bisa kayaknya nih Bang Berkat nih baterainya full ini. Tetapi tidak memberikan nyata. Ya, silakan Anda baca. Anda dia baca. Oke, Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu Isa. Terus. Baca terus. Baca terus. Jelas. Baca terus. Baca. Mau mempelintir. Baca terus. Hanya Kita mau tahu. mempelintir. Dinda Rifa boleh Anda yang baca. Susah kah? Oke. Ya, udah diam kalian diam. Iya. Diam dulu. Kau Anakmu berkat. yang Baca. Nggak ada harga diri kok. Anak tunggal. Pergilah. Ya, ke Anakmu yang tanah tunggal. Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di salah satu tempat tinggi yang akan kutunjukkan kepadamu. Siapa namanya di sini? Ambillah anakmu. Iya, di situ Ishak. Anak tunggal. Anak tunggal. Kau mau mempelintir, kau hanya Suruh mau diam, mempelintir. Iya, kalau kau normal bisa nggak kau diskusi itu bagus. Woi, berkat, Mak Erot. Turunkan aja dulu. Ini, Mak. Turunkan Udah aja turun si dulu, Mak Erot, Mak. Novia ini. Udah diturunkan. Novia kau. Ya, turunkan Novia. Oke. Ya udah. Novia diturunkan kan? Bukan itu yang diturunkan. Salah aku, Bang. Hebat. Yang mau saya semes lehernya itu. Naikkan lagi kembali. Naikkan lagi. Salah, itulah Abang nggak bilang. Saya bilang Novia yang diturunkan. Iya, Ishak. Iya, saya ngerti. Ambillah anakmu Ishak. Anakmu yang tunggal. Tunggal kan Ishak di situ? Betul? Iya. Diadakan di mana? Diadakan di mana? Gunung Di Moria. Moria. Oke. Nomor 19-nya, setelah diadakan ini, Abraham kembali kemana? Mengembalikan anaknya kemana? Enggak, mana ayatnya Ismail? Nomor 19, nomor 19, nomor 19. Jangan dipelintir, enggak usah kamu muter. Saya minta kamu yang baca, bukan saya. Kamu yang baca, bukan saya. Ya, Kamu. Pak Berkat naik, Pak Berkat. Kamu hebat, Pak Berkat. Hebat, mantap. Silakan. Hebat kawan kau Kali udah kalau diam. ketemu saya ketakutan dia. Itu alasan mereka itu Si selalu Novia jadi ini boleh ketakutan. nggak diturunkan Karena aja dia deh? sengaja Iya, udah, Dinda Rifa mempelintir. bantu saya. Si Zuma nggak berani. Coba Kali lihat, ini bantu kalau si saya Zuma kali ini. ketemu Berkat, mencret dia, mencret. Mencret Oke. karena dia hanya memperlintir. Nomor 19-nya, ada yang bisa bantu saya? Kejadian 19, kejadian 22, nomor 19. Gini loh Zuma. Ahadu Berkat kejadian berapa, Bang? Ahadu Kejadian Ketika orang 22 di dalam nomor hukum itu 19. memberikan bukti yang nyata, ya, memberikan bukti yang nyata bukan sekedar asumsi. Kasih saya lihat kau. Jadi jangan berasumsi semata. Nanti otakmu konslet. Makin Jadi gila nanti teman-teman otakmu. Berikan tadi sekarang di kejadian saya 22 itu, kalau saya ya, sudah nomor saya 2 nggak mungkin akan tergoyahkan itu bahwa yang persembahan dilakukan di persembahan itu Gunung adalah Moria, Ismail, ya. karena sudah ada buktinya. Situ pergantian dikatakan bahwasanya kejadian 22 nomor 2 proses persembahan anak tunggal. Adapun nama Ishak nanti kita bahas itu. Apakah itu sisipan atau gimana nanti kita Kamu bahas. ketakutan juga Nandar. Ini dibesarkan Dinda Rifa. Nggak perlu ragu ya. Kami orang Kristen tidak perlu ragu bahwa yang kacau kali ya. dipersembahkan. Aduh, Mak Erot, diam dulu lah Mak Erot, gantian lah kita, Wak. Karena Asarin. gurundamu Nih, Bang. ya, gurundamu Diam dulu lah, tidak Sherly. mampu menjawab pertanyaan. Sherly, diam dulu, Sherly. Maimunah. Ini, Bang. Kejadian 22 nomor 11. Tetap Nomor 19. Maimunah, aku lagi baca ayat kitab kau. Nomor 19. Maimunah, ya Allah Maimunah, aku pun kalah sama kau. Untuk Tuhan. Diam dulu Maimunah. Markona. Saudara, kondusif. Anda jangan macam perempuan. Kalau asumsi tafsiran, Ini lagi baca ayat ini. Itu tidak nyata. Orang mau bacakan. Hanya Anda mau diberi dalil. Jangan berikan sama saya asumsi seperti itu. Saya nggak laku itu. Aduh. Nggak laku sama saya asumsi. Kenapa di ini? Iya, diam dulu, Nih, Bang. Oke. Baca. Kemudian kembalilah Itu cuma Abraham. asumsi. Woi, Mak Erot. Jangan berikan saya asumsi seperti itu. Jangan terus dia. Jadi ku susah ya. Sampai capek. Nih.
Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Berseba. Berseba ya. Aku sambil nge-mute ini, lanjut Bang. Berseba ya. Ya Berseba. Jadi setelah ada proses saya minta secara eksplisit. Saya minta secara eksplisit, bukan asumsi. Kalau asumsi semua orang bisa berasumsi di sini. Dengar. Jangan Diam dulu. berikan saya yang cuma asumsi seperti itu, nggak laku itu. Diam dulu. Berikan saya bukti yang benar, yang fakta. Kok jadi jangan Dinda Rifa asumsi. yang termute malah? Kau jangan memperlintir ayat Alkitab. Mak Erot diam dulu. Ada yang bisa bantu saya nggak di sini? Ada yang mute, ada yang mau menunjukkan Bisa, data Bang. itu. Aku dua-duanya Bisa, Bang. Bang. Aku Selama dua-duanya kamu Bang. bisa Aku mute sama. Woi. Jadikan aku moderator, Bang Nandar. Ya, dia juga nggak boleh dibuang karena dia harus dipermalukan di sini. Nggak bisa seperti itu. Mereka Dia harus ketakutan, saudara. dipermalukan di sini. Kalau Zuma ini ketemu Barkat, Jadi kalau ketakutan anda dia. bantu mencegah. saya susah, gitu loh maksud saya. Kalau kalian tidak bantu saya susah, saya permalukan dia. Nah gitu dong. Jadi di Kejadian 22 nomor 2, Abraham dan anaknya yang tunggal itu dipersembahkan di Gunung Moria. Setelah mereka melakukan proses tersebut, mereka kembali kemana? Kemana tadi kembalinya Abraham? Berikan saya buktinya. Ke Berseba. Pertanyaan saya. Siapa yang menetap tinggal di Berseba? Ishak atau Ismail? Mutolen. Pertanyaan saya, siapa yang menetap di Berseba sehingga setelah di Gunung Moria, anak tersebut harus dikembalikan ke ibunya? Siapa yang tinggal di Berseba? Baca di Kejadian 21 nomor 14. Bisa tunjukkan Kejadian 21 nomor 14? Bukan asumsi. Kejadian 21, aduh, cuman tertawa. Kejadian 21 nomor 14, ada nggak yang bisa nunjuk? Itu asumsi. Bentar Bang, woi gantian Bentar, yang Gurunda. mute. Tolong yang Biar mute saya yang satu, tunjukin. aku capek mute dia. Parah Yang kali. tunjuk Itu saya. asumsi. Buru menghadapi Berikan satu buktinya, monyet Bang. segini, Ibu panik tanyakan semua sepertinya viewers kami. Ishak Tuh Bang Teguh, dibawa dan di persembahan eksplisit itu terbukti. Aduh, orang ini nyata. pun. Ada. Kenapa Bang Bang Teguh, Berkat bentar, ini aku baterainya nggak habis-habis ya? Bang Nandar nge-lag. Ya. Ya. Ketakutan Zuma Bang Zuma aja. yang Kasihan Zuma ini. Kejadian. Aduh Zuma. Kejadian Kasihan saya 21 kamu Zuma. ayat Kejadian. Aduh malu. Kejadian 21. Di mana kau tutup aja Kejadian. mukamu sekalian semuanya Zuma biar ada di sini gitu biar cuma Kejadian. mata yang nampak. Kasihan lihat kau. Dibesarin ini, kok Kasihan. jadi saya yang dibesarin? Kasihan orang yang- Kok kacau kali nih komalnya, Dek. Ini yang dibesarin, yang tunjukkan data yang dibesarin. Bang Tengku. Ini Ya, saya soalnya kami dikerjain jadi kayaknya di komal moderator. ini ya. Saya dikerjain kompak ya Bang. kalian ya. Kalian kompak ngerjain Bukan saya. Iya Zuma. Uni Itu moderatornya, asumsi. Uni. Kalau asumsi semua orang bisa asumsi. Diam dulu Berkat. Ini Bukan masalah moderatornya ada diamnya, dua. datanya itu dibesarin. Diam dulu dari Iya, mana benar. buktinya Rifa? Aduh, orang gila ini. Ini memang gila. Tapi Bang Berkat. kita harus sabar Jangan karena dia asumsi harus ya, kita jangan asumsi permalukan. Sabar dulu ya. Sabar ya, aku bacakan ya. Oh, jangan cuma asumsi ya, Iya. Tiuku. Iya. Jangan cuma Ini aku asumsi ya. bacakan loh, bukan asumsi. Sabar, Bang. Iya. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Sabar dulu. Itu diusir. Sabar dulu. Diusir Zuma. Kau Siapa yang sedang tinggal? berasumsi. Ya, Ismail dan Yang Hagar. tinggal di Berseba Ismail. Ismail Di mana dan Ishak tinggal? Hagar. Di mana Ishak tinggal? Ishaknya di mana asumsi itu tinggal? nggak ada di situ ditulis. Baca Kejadian 23 nomor 2. Ishaknya itu tinggal di Hebron. Tafsir Jadi rendahan itu. saya urai ya, Jangan saya urai. itu. Saya urai. Dengarkan sahabat-sahabat Tafsir sekalian. rendahan itu saya minta Jadi- bukti nyata. Jadi Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tidak disebut nama sebenarnya di situ ya. Anak tunggal dipersembahkan kemudian di Gunung Sebut Moria. nama sebenarnya. Itu di kitabmu. Jadi mempersembahkan anaknya yang tunggal. Diam dulu. Bisa- Lagian kau perjuangkan saya ini diam juga kalau bukan kau tidak kitabmu. berasumsi. Jadi di situ Asumsi diterangkan apa ya? bahwasanya Abraham Kenapa kamu mempersembahkan anaknya di Gunung Moria.
setelah selesai mempersembahkan, anak itu dikembalikan ke tempatnya, bukan ke Hebron. Kalau dia kembalikan ke Hebron berarti ke Sarah. Tapi dia kembalikan anak itu ke Berseba. Yang ada di Berseba itu adalah Hagar. Kalau kemudian yang dipersembahkan di Moria itu Ishak, apakah ditukar anaknya gitu? Jadi kemudian Ishak dikembalikan ke Hagar di Berseba. Begitu ceritanya. Kan tidak mungkin. Sedangkan Ishak itu tinggalnya di Hebron. Di Hebron tinggalnya Ishak itu, bukan di Berseba. Jadi ketika selesai dipersembahkan, ya, kemudian Abraham mengembalikan anak tunggalnya tersebut ke ibunya. Di mana? Di Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar. Kemudian Abraham datang di Hebron belikan tanah pemakaman untuk istrinya Sarah sebagai orang asing di sana. Siapa yang tinggal di Hebron? Ishak. Nah, sederhana. Terus dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Loh, kenapa jadi Ishak anak tunggal? Kok bisa dimanipulatif gitu ya? Nah, itu dia. Makanya Al-Quran mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi kita tidak percaya buku-buku terjemahan itu, kita nggak percaya. Mereka punya kewajiban untuk menampilkan kitab yang asli dari Nabi Musa. Apakah betul ada nama Ishak di situ? Atau itu jangan-jangan hanya penambahan belakangan demi untuk menjual Ishak? Jadi meskipun dikatakan Ishak, justru dengan adanya nama Ishak membuktikan Al-Quran itu bahwa mereka memang suka merubah-rubah. Bagaimana mungkin Ishak jadi anak tunggal? Kalau dikatakan Ishak anak tunggal, lalu Ismail anak apa? Anak apa Ismail ini? Sedangkan yang diminta anak tunggal, bukan anak perjanjian. Tadi dia ngotot perjanjian, yang dari kan perjanjian itu Ishak. Oke. Tapi yang dipersembahkan anak tunggal kan? Bukan anak perjanjian. Anak tunggalnya Abraham siapa? Anak yang pernah menduduki jabatan sebagai anak satu-satunya itu siapa? Iya, Ismail lah. Anak satu-satunya. Lagian yang diminta itu bukan anaknya Sarah. Yang diminta itu anaknya Abraham. Anaknya Abraham yang pertama merasakan tunggal itu ya Ismail. Begitu, saudara-saudaraku. Dan lagian juga jelas sekali bahwa ketika menerima perintah kekal itu, Ismail yang pertama kali menjalankan hukum sunat yang sebagai hukum perjanjian kekal, bukan Ishak. Ishak itu muncul belakangan. Saya kira begitu ya. Kalau adik-adik di sini sih sudah tahu, cuman yang di bawah ini maksud saya. Jadi jelas itu kejadian 22 Ismail anak tunggal dipersembahkan di Hebron. Nah, dikembalikan kemana anak ini setelah dilakukan persembahan? Apakah Ishak dikembalikan ke Hagar? Atau gimana? Ternyata Ishaknya tinggal di Hebron. Harusnya setelah persembahan Abraham mengembalikan Ishak ke Hebron di ibunya Sarah gitu. Udah jelas itu ya teman-teman. Ya. Halo. Shalom Sumarifa Nandar. Oke. Saya kira begitu teman-teman. Tugas saya sudah selesai. Mohon maaf kalau komal kalian ini jadi antah berantah gara-gara mesin ketip peninggalan Belanda tadi. Iya soalnya moderator tuh biasanya cuman satu orang aku. Tapi kalau ada dua tuh kadang kita rebutan mencet Bang. Jadi tuh kayak tadi. Iya, saudara ini coba saya minta ya Dek. Siapa tadi namanya siapa tadi tuh? Si Berkat. Ya, si Berkat kalau dengarkan saya, sebentar malam kau naik di komal saya kita head to head ya. Udah tadi dia masih ada. Ini aku lagi nyari dia. Soalnya tadi dia mau minta naik lagi. Iya, sebentar malam kalau memang kamu itu merasa pengikut Abraham atau keturunan Ishak, naik di komal saya sebentar malam. Kita udah nggak ada dia Bang. Udah supaya mulutmu kayak nggak peninggalan peninggalan Belanda. Emosi. Sakit kuping kita jadi sakit soalnya. Iya, betul. Gila dia karena emosi kan.
nggak bisa. Mute capek kali nih mute-nya. Iyalah, Ini buka ada- data mute, buka data mute. Iya. Bingung juga. Aku sambil nge-mute itu. Ini ada apa nih? Ada Pak Abraham nih. Silakan deh, silakan. Saya rehat dulu sejenak, silakan. Bang Sumang lawan Mak Erot. Ya, Bangku, makasih Bang. Ya. Ini aja Bang. Ada Ustadz Yusuf nih, sapa dulu. Ya, nih Ustaz Yusuf Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dari tadi udah sapa. Lanjutlah, lanjut. Jadiin Bang Tepu Saya ikut juga nimbrung moderator dulu. Bang Nandar. Jadi nanti kita ada gantian kerja tugas. Kalau kayak gini repot kita. Oke, sorry yang Islam, sorry aku turunkan, aku salah pencet. Aku naikin yang non muslim juga dulu karena di bawah banyak banget. Bapak Abraham standby dulu. Kalau Bang Zuma nanti sudah hadir baru ya. Aku naikin yang sorry. Nih, Ya, saya aja masuk. juga mau sholat asar belum gitu. Ya, monggo Ustaz. Bang Nanda, Kalau aku ini udah. Bang Zuma, Uniri Pak, saya izin pamit dulu ya. Mau Siap. Ini aku parkun dulu ya, sholat asar dulu ya Uni. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Antodopo, silakan. Agamanya apa? Perkenalkan agamanya. Saya Kristen. Pak Abraham. Oke, silakan Pak. Ini tempat kami menjelaskan keyakinan kami dan juga menjelaskan keyakinan kalian yang kalian pelintir depan kami. Silakan kalau ada Nggak pakai pertanyaan. pelintir, asal aja kau ngomong. Pelintir apa? Oh iya, Jangan asal banyak ngomong. dari kalian. Yaudah kita buktikan pelintir. aja. Nggak bisa Yaudah gitu. kita. Kalau kamu mau dialog, dialog tuh harus apple to apple. Jangan Gini kau. loh, kalau kau nggak ngaku, kalau kau tidak merasa mempelintir nggak usah panik, Ya santai sudah, aja. jangan pelintir. Lah buktinya aku ratusan kali debat sama kalian suka melintir. Nih aku Melintir? buktikan kalau oke, aku Kebanyakan tunjukkan kalau tertulis, kok pelintir? ya udah aku tunjukkan kau Kalian pelintir yang atau enggak. mau membuat Yaudah aku percaya. asumsi. Nggak ada tertulis, kamu buat asumsi. Janganlah jadi maerot lagi. Tidak bisa, kalian tuh ngawur. Mau diskusi Kamu nggak? tidak punya hak untuk Mau diskusi menafsir atau mau kitab nangis? orang. Mau Itu. diskusi atau Nah, nangis? Mau memang diskusi kalian atau nangis? gitu. Kalian Mau diskusi atau curhat? mengais-ngais ayat di kitab kita. Mulai. Kirain untuk mau. membenarkan kalian. Oh, mau curhat. Coba buatlah kalau mau ini. Udah turun. Buka bahaslah mulut, Al-Quranmu. buka mulut enggak? Kuludahi loh. Mulutmu itu. Aku kan ada bangku aja. Kalau nggak ada tadi si berkat aku ludahi karena ada bangku aja. Kalian ke atas ini aku suruh berdiskusi, bukan curhat. Nggak ada urusanku dengan urusan hidup kalian ya. Ya silakan. Kalian Kristen kalau tidak mengimani kalian itu mempelintir kitab, kalian buktikan kalau kalian nggak mempelintir kitab suci kalian gitu loh. Halo anak jalan, muslim atau non muslim? Non muslim, oke. Silakan. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ini topiknya tentang apa ini? Topiknya adalah Oten salah sembah. Oten salah sembah, maksudnya gimana? Ya, Oten menyembah Tuhan yang tidak diperkenalkan Yesus sebagai Tuhan, tapi malah menyembah kepada Yesus. Sementara Yesus memperkenalkan Tuhan Bani Israel untuk disembah yang tidak berbentuk dan bukanlah manusia. Gitu. Jadi selama ini Oten Salah menyembah. sembah. Iya, kata Yesus. Karena Yesus berkata, kehidupan kekal itu hanya mengenal Allah Tuhan satu-satunya. Nah, Oten malah mengenal Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, kan aneh. Itu Yahweh, Mbak. Tuhanmu bisa dipanggil Bapak. Tuhanku bukan bisa bapak-bapak. Ya Tuhanku udah, bukan berarti nggak bapak-bapak. Lah sejak kapan Tuhanmu Tuhan nggak Yahudi sama. bapak-bapak? Ya sejak kapan Tuhan Yesus Yahudi memanggil bapak-bapak? Allah itu sebagai Sejak Bapa. kapan? Iya berarti Tuhanmu Allahmu bisa bapak-bapak. dipanggil Bapak nggak? Allahmu bisa Tuhanku dipanggil bukan Bapak. bapak-bapak, tidak berkelamin Ya pria. udah, berarti tidak sama. Ya, Allahmu ya tidak udah bisa Tuhanmu dipanggil bapak-bapak. Bapak. Memang Tuhan kau Berarti dengan kami beda. Allah yang Iya dirujuk Tuhan kau dengan kami. Yesus, berarti Aduh Novia, kau Kristen ngapain kau bawa Yahudi aja diludahinya kau. Gini loh, kalau Allah kalian yang Kristen punya dirujuk Yesus, diam dulu, itu aku ngomong dulu ya dipanggil bentar Bapak. ya. Diam dulu, kau cewek kan? Kau kayak si berkat tadi loh. 100% Enggak, kau perempuan jawab dulu. Allahmu bisa Iya aku dipanggil jawab Bapak diam. atau- Enggak ada kami panggil Tuhan kami Bapak. Orang Tuhanku bukan bapak-bapak, peka kau. Beda. Allah yang dirujuk Yesus. Iya diam Beda dulu. Aduh. Inilah Jangan kalau Kristen. samakan Allahnya Musa beda dengan Allahnya Yesus dengan Allah Sejak Muhammad. kapan kami Allahnya menyamar-nyamar? Muhammad. Diam dulu. Duh ini Tuhan bapak-bapak ini repot kali loh. Aku tuh pengen diskusi bagus-bagus. Kau ngomong aku dengarkan, aku ngomong kau dengarkan. Bisa nggak kayak gitu? Kalau nggak bisa turun. Bisa? Ya, bisa. nggak? Coba. Yaudah. Di sini saya Tuhannya mau tanya Musa ke itu saya laki-laki pokok. nggak? Ya udah. Tuhannya Musa laki-laki nggak?
Jawab. Tuhannya Musa laki-laki enggak? Tidak bergender. Tunjukkan sama aku. Nah, ke Tuhan kau bapak-bapak. Itu Berarti sebutan, beda, Botol. bro. Itu sebutan, Nah, berarti Botol. sebutan bapak kepada Tuhan yang tidak bergender itu sebutan bohong atau sebutan jujur? Bapak itu sebutan berupa relasi Iya, bapak antara itu bapak dan dipakai anak. untuk laki-laki atau untuk perempuan? Bapak itu bukan jenis, tetapi Kalau dia kau sebutan. arti bapak apa? Arti bapak apa artinya? Bapak itu sebutan ya. Bapak Artinya apa? itu Arti bapak sebutan. apa? Ya artinya apa? Ya artinya dia sang sumber karena bapak itu sebagai sumber. Tunjuk literasi ini, aku besarkan kau ya. Tunjukkan sama aku kalau bapak adalah sang sumber dalam literasi Yahudi, ayo. Ya oke, sebelum saya ke situ, saya tanya. Nggak kamu, boleh kalau- ke sana dulu, nggak boleh kemana-mana. Bapak Tetap ke sana. takut. Aku straight to the point. Bukan takut, aku mau teratur diskusinya. Nggak mau Ya, aku kemana-mana. Ya. Habis itu saya teratur. kamu jawab Tunjukkan dulu. sama aku, Allah orang bisa Yahudi dipanggil bilang bapak-bapak yang kau tuhankan itu adalah sang sumber. Kalau mereka memanggil bapak-bapak itu sebagai sang sumber, ayo. Iya, kan begini. Kamu kan mengutip Aduh, kok perkataan begini? Kenapa sih gara-gara Tuhan? Kalian gara-gara Tuhan dalam lubang. Kalau ada Tuhan dalam lubang hidung kau, harusnya kau punya kebijaksanaan. Kalau setan ada dalam lubang hidungku, harusnya aku yang tantruman. Kenapa kalian oten yang kayak kesetanan? Apakah Tuhan dalam lubang hidungku itu adalah Tuhan kalian? Apakah setan dalam lubang hidungku ada Tuhan kalian? Aku pengen Allah santai yang lo diskusinya. diuji Yesus beda dengan Diam Allah. dulu. Yang kutanya itu tunjukkan literasi Yahudi kalau Tuhan mereka bapak-bapak. Kamu bisa ngerti nggak? Bapak-bapak itu bukan Saya gender. minta literasi Tapi Yahudi. sebutan. Kalau Itu kau tidak sebutan. punya literasi Yahudi, maka kau siapa? Bukan Yahudi juga, kau Kristen, penyembah 3 Tuhan. Tapi mengakunya satu, pemakan bakwan 3, ngakunya 1. Kau ini kan sudah saya Kristen, bilang, bukan Yahudi. Kutanya dulu, Bapak kutanya. di situ bukan berupa gender. Iya, udah kau ulangin tetapi 10 kali. Yang